Awal kisah terlihat sebuah cahaya terang dari ujung koridor ketika seseorang berusaha keras mencapainya. Namun, tiba-tiba, seorang pemuda menoleh ke samping dengan mata membelalak penuh keterkejutan saat melihat seekor makhluk besar melaju liar ke arahnya. Serigala itu menerjang, tetapi pemuda tersebut melakukan gerakan menghindar yang begitu licin hingga makhluk itu menghantam dinding dan serpihan berhamburan ke segala arah. Menyadari sasarannya meleset, makhluk itu langsung memasuki keadaan murka. Dan demi menghindari diri dari tertangkap, si tokoh utama melesat kabur sementara hewan itu terus mengejarnya tanpa henti. Kilasan masa lalu muncul, membawa kita 10 tahun silam, ketika sebuah terowongan raksasa dari dunia lain muncul di Tokyo. Dan dari dalamnya bermunculan makhluk yang membawa virus berbahaya. Saat itu orang-orang diserang dan terinfeksi, kemudian para pembawa virus bermunculan, menimbulkan infeksi sekunder yang merusak para inangnya, menyebabkan lebih dari 1 juta jiwa kehilangan harapan. Setelah itu, lebih banyak terowongan muncul di seluruh Jepang. Meski ukurannya lebih kecil, dan mereka yang tidak memiliki kemampuan hanya bisa berlari menyelamatkan diri, sama seperti Saeki. Meski telah kehilangan kedua orang tuanya dan adiknya turut terinfeksi, yang bisa ia lakukan hanyalah terus berlari. Seorang pria bergegas menghampiri dengan kelompoknya. Seekor makhluk masih mengejar pria tersebut. Sementara salah satu rekannya menyerukan bahwa mereka telah datang. Seorang pemuda bertanya apakah makhluk itu yang terakhir. Dan yang lain memperingatkan Saeki bahwa garis akhir sudah ada tepat di depan mata. Pemuda itu terus berlari, wajahnya memadukan kepanikan dan tekad. Dengan kapak yang berkilau, pria itu bersiap menghabisi makhluk itu. Rupanya beberapa orang mendapatkan kemampuan khusus setelah menerima vaksin hasil penyempurnaan dari para pembawa. Tanpa ragu, pria berambut pirang itu menerjang makhluk tersebut dengan kapaknya. Kekuatannya berfungsi sebagai perisai terhadap para pembawa. Si tokoh utama berusaha menjauh, sementara pria itu mendaratkan serangan tepat di antara kepala dan tubuh makhluk tersebut, memercikkan cairan merah ke segala arah. Merasa menang, pemuda itu membanggakan dirinya karena berhasil menumbangkan makhluk tersebut, lalu meraih kepala sang creature untuk mengambil kristal di dalamnya. Dengan penuh semangat, ia menunjukkan batu itu kepada kelompoknya sambil memeriksanya. Tiba-tiba seseorang memanggil Kapten Goda, dan seorang perempuan muncul memuji hasil kerjanya, lalu mengatakan bahwa seluruh pembawa di area itu telah beres, dan terowongan telah sepenuhnya menghilang. Dengan senyum lebar, sang kapten mengatakan bahwa sudah waktunya mengakhiri semua ini, menambahkan bahwa memiliki umpan membuat segalanya lebih mudah. Saeki Kaito hanya duduk di sana, merasa canggung, sementara pemuda itu memandang lantai tanpa suara. Adegan berganti, menampilkan tokoh utama bersantai di kursi sambil memperhatikan uang yang dikirim asosiasi sebagai bayaran tugas, dan perempuan yang tadi memuji mereka kini duduk di sampingnya. Ketika ia bertanya apakah semuanya sudah selesai, wanita itu menjawab bahwa seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi baik. Sementara anggota kelompok lain bercengkerama, Saeki menggerutu bahwa ia tidak suka inspeksi setelah misi, membuat Mizuno menegurnya karena menurutnya ia tidak memahami situasi saat ini. Si tokoh utama pun menunduk, merasa canggung sambil berpikir bahwa dirinya tidak memiliki kekebalan terhadap virus para pembawa, membuatnya tidak bisa menerima vaksin karena goresan sekecil apapun bisa berakibat buruk. Saeki merenung bahwa tidak ada kasus seperti dirinya yang pernah ditemukan, membuatnya menjadi umpan yang sempurna. Mizuno mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa ia sangat baik dan banyak orang menganggapnya lucu, namun ia tetap harus menjaga diri. Si tokoh utama kemudian bertanya, apakah yang ia lakukan tidak cukup baik, mengingat kedamaian telah kembali, dan ia menyimpulkan bahwa jika ia tidak bisa menjadi umpan, ia tidak pantas disebut purifier. Ia meminta maaf karena membuat sang wanita khawatir, tetapi perempuan itu meyakinkannya bahwa meski ia tidak memiliki kekebalan khusus, suatu hari ia akan diakui sebagai purifier sejati. Dan sampai saat itu tiba, ia akan berada di sisinya. Wajah perempuan itu berubah merah setelah mengatakannya, ia menjadi canggung, dan pemuda itu pun ikut kikuk. Tak lama kemudian, perempuan itu berlari pergi dan mengatakan akan mengambil minuman, meninggalkan pemuda itu sendirian. Tokoh utama terkekeh pada diri sendiri, merasa aneh mendengar kata-kata sehangat itu dari gadis semuda dirinya, lalu mengingatkan diri bahwa ia tidak boleh membiarkan Mio melihatnya dalam keadaan terpuruk. Tiba-tiba gadis itu sudah berbaring di pangkuannya dan ia terlonjak kaget. Segera ia bertanya sudah berapa lama gadis itu di sana, dan Mio menjawab bahwa ia baru saja datang. Adiknya berkomentar bahwa ia tak pernah menyangka kakaknya yang pemalu bisa dekat dengan seorang gadis, dan sang tokoh utama menjelaskan bahwa perempuan tadi hanyalah rekan kerja. Gadis itu lalu menggoda bahwa Mizuno memiliki tubuh yang cukup mencolok, membuat Saeki menjadi malu. Tokoh utama bertanya apakah sang adik bisa berjalan, dan ia balik bertanya apakah tugas sebagai purifier sudah selesai. Saeki menjawab bahwa ia memastikan para pembawa berhasil ditangani, membuat adiknya tersenyum, tetapi tiba-tiba ia batuk dengan cara yang aneh,
membuat sang kakak segera panik dan menolongnya. Mio mengatakan dirinya baik-baik saja dan menyebut memiliki kakak seorang pejuang kebaikan membuatnya sangat bangga. Ucapan itu membuat pemuda tersebut terpaku dan ia memintanya untuk bertahan sedikit lebih lama sampai ia menemukan obat. Gadis itu mengangguk tetapi meminta kakaknya untuk tidak memaksakan diri. Beberapa saat kemudian, tokoh utama melambaikan tangan kepada Mio di lorong. Lalu jam di pergelangan tangannya berbunyi, memberikan notifikasi bahwa terowongan baru telah muncul. Ternyata, terowongan itu muncul tepat di depan rumah sakit, membuat semua orang di dalamnya terkejut. Kapten Tim mengatakan bahwa 2 pembawa dalam 1 hari terlalu banyak, tetapi karena mereka sudah berada di sana, ia menganggapnya keberuntungan. Kelompok Purifir menunggu para pembawa, bertanya-tanya apakah mereka akan keluar dari terowongan yang sama. Tiba-tiba 2 makhluk raksasa menerobos keluar dari titik tersebut. Goda menyeringai, tertantang, dan bersiap. Salah satu makhluk bergerak mendekat dengan garang, tetapi pria itu mengayunkan kapaknya. Makhluk itu tumbang dan memercikkan cairan merah ke segala arah. Seseorang berteriak bahwa inilah kemampuan seorang Goda. Namun, sang kapten menyadari ada yang tidak beres dengan kapaknya. Melihat bahwa senjata itu sangat aus. Saat salah satu anggota bertanya apa yang terjadi, makhluk itu menerjangnya, membuat pemuda tersebut berteriak panik, mempertanyakan, bukankah pemimpin mereka sudah mengatasi makhluk itu? Cairan merah mulai bercucuran ketika pemuda itu memanggil nama Goda, sementara salah satu rekannya meminta pertolongan. Goda mengatakan bahwa pemuda itu sudah tidak bisa lanjut, lalu menatap makhluk-makhluk itu dengan penuh kebingungan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa serangannya gagal. Tiba-tiba, anggota lain meminta kapten melihat ke depan, karena sesuatu yang luar biasa sedang terjadi pada makhluk-makhluk itu. Tanpa diduga, pemuda yang tadi diserang bangkit kembali. Semua orang membeku dalam keterkejutan dan ketakutan. Tubuh pemuda itu melayang. Kepalanya berputar menghadapkan wajah yang menunjukkan bahwa ia bukan lagi manusia. Ketika ia menerjang Goda, pria berambut pirang itu melompat ke belakang dan meminta sosok humanoid itu menjauh, lalu melempar kapaknya ke arahnya. Makhluk itu terpental jauh, dan semua orang berteriak menanyakan apa yang sedang terjadi, sementara Goda sendiri tidak mampu memberikan jawaban. Berpikir keras, ia mengatakan bahwa ketika seseorang terkena serangan pemikul, mereka hanya memiliki 2 kemungkinan, menjadi santapan hidup atau berubah menjadi debu. Sosok campuran manusia dan hewan itu kembali menerjang, dan bersamanya serigala serta makhluk-makhluk lain mulai merenggut kehidupan orang-orang. Mata Goda membelalak ngeri dan ia langsung berlari keluar, berteriak bahwa tak seorang pun pernah memperingatkannya soal ini. Mereka bergegas masuk ke rumah sakit, melesat melewati orang-orang yang panik. Melihat semua orang berlari, tokoh utama bertanya, apakah semuanya sudah berakhir? Mendengar suara pemuda itu, wajah kapten berubah dan ia berkata bahwa tugas tokoh utama hanyalah menjadi umpan. Saeki melangkah mundur dengan kaget, bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tiba-tiba, pintu kaca pecah dan para makhluk itu menyerbu masuk. Hewan dan manusia yang terinfeksi langsung menyerang dirinya dan 2 orang lainnya. Ketika tokoh utama menoleh untuk melihat apa yang berlangsung, ia menyadari bahwa di antara para makhluk itu ada manusia yang kini menyerang manusia lain. Goda mendorong tokoh utama hingga terjatuh ke lantai. Saat ia menengok ke belakang, ia melihat seluruh tim telah kabur meninggalkannya. Di tengah kekacauan itu, mata tokoh utama dipenuhi kegelisahan ketika ia mengingat Mio yang sedang beristirahat di salah satu ruang perawatan rumah sakit. Gugup, ia mengatupkan rahang dan berteriak memancing perhatian para manusia terinfeksi agar mengikuti dirinya. Salah satu makhluk langsung mengejarnya, sementara tokoh utama berlari sekuat tenaga. Semua makhluk kini terfokus padanya. Ia meraih tongkat penyangga dan melemparkannya ke belakang, mengenai beberapa orang terinfeksi. Salah satu dari mereka tersandung tongkat itu, lalu yang lain terjatuh menyusul seperti layaknya serangan kuat. Saeki berhenti sejenak dan tampak seorang perempuan memperhatikannya sambil menjilat bibirnya. Menoleh ke samping, Saeki melihat seseorang yang terinfeksi sedang mengejar seorang perempuan yang menggendong bayi. Tanpa berpikir panjang, tokoh utama memukul makhluk itu. Namun Saeki kembali berdiri, membuatnya hanya sempat menyuruh si perempuan untuk berlari menyelamatkan diri. Saeki menoleh untuk memastikan bahwa perempuan itu selamat. Saat itulah seseorang yang terinfeksi menggigit lengannya dan beberapa lainnya segera menerjang. Ia mencoba melarikan diri, namun ditarik kembali dan diserang. Terhempas ke lantai, tokoh utama teringat masa lalunya saat ia juga pernah dijadikan umpan. Dan ketika Mio masih kecil yang dipenuhi kebaikan, ia menyadari bahwa ia harus menemukan penawar sebelum waktunya habis. Tiba-tiba, jam di pergelangan tangannya bergetar dan sebuah gerbang terbuka di langit-langit rumah sakit. Ia memeriksa jam itu dan melihat indeks kontaminasi mencapai angka 10.290, membuat pikirannya menjadi linglung. Mendadak, seorang perempuan keluar dari portal sambil membawa sabit besar yang terlihat menawan.
Tokoh utama berdiri terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Perempuan itu kemudian mengayunkan satu serangan. Saeki menutup mata, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Cairan merah muncrat ke segala arah. Beberapa menit berlalu sebelum tokoh utama membuka satu mata dan menyadari bahwa semua inang telah tumbang. Saeki menoleh memastikan tidak ada yang tersisa. Tiba-tiba sebuah suara berkata bahwa ia tak pernah peduli pada dunia manusia. Namun pertemuan ini cukup menarik baginya. Perempuan itu menyeringai dan mengatakan bahwa akan menjadi pemborosan bila ia membiarkan pemuda itu tergeletak tanpa nilai. Ia melayang pelan sambil memegang sisi sabitnya, tampak begitu mengintimidasi. Terluka, tokoh utama bahkan tak mampu mengeluarkan sepatah kata ketika perempuan itu dengan antusias memintanya menjadi teman barunya. Di belakang tokoh utama, makhluk terinfeksi serta satu sosok hewan mulai merayap semakin dekat. Perempuan itu memanggilnya sambil menggoyangkan jari. Masih ragu, ia tetap terpaku di tempat. Saat menoleh, tokoh utama melihat para terinfeksi dihancurkan oleh sesuatu yang muncul dari tanah. Perempuan asing itu kemudian berkata bahwa sesuatu yang lemah tadi mencoba merebut kudapannya, merujuk pada makhluk dan orang-orang terinfeksi yang baru saja ia singkirkan. Dengan satu gerakan tangan lagi, makhluk asing itu mengendalikan tombak-tombak yang menembus lebih dalam ke tubuh para makhluk. Tokoh utama hanya bisa menyaksikan dari tempatnya di lantai. Dengan satu gerakan terakhir, gadis itu menuntaskan semuanya, meninggalkan para terinfeksi yang kini tumbang dan dikelilingi genangan cairan merah. Si tokoh utama hanya terpaku, sama sekali tak memahami apa yang terjadi. Sementara perempuan itu memamerkan kekuatannya. Ia berkata bahwa tempat ini bukan lokasi terbaik untuk berbincang, lalu menggunakan kekuatannya untuk menarik pemuda itu hingga melayang. Sementara ia terus mengamatinya. Tokoh utama menatapnya tanpa mampu berkata apa-apa. Tiba-tiba, perempuan itu menjilat luka di wajahnya dan mengusulkan agar mereka mencari tempat yang lebih pribadi, supaya ia bisa memberi sentuhan infeksi kepadanya. Terpana, tokoh utama berusaha mencerna maksud itu. Seketika, mereka sudah tidak berada di rumah sakit lagi, melainkan berada di atas gedung. Kaget, pemuda itu memeriksa luka-lukanya dan mendapati semuanya telah pulih total. Sosok asing itu muncul hanya dengan bagian kepala, berkata bahwa proses infeksi telah selesai, membuatnya merinding. Ia memperkenalkan diri sebagai Malatia, mengizinkan tokoh utama memanggilnya Tia saja. Putus asa, pemuda itu berteriak menanyakan apakah ia akan kehilangan hidupnya karena infeksi tersebut. Malatia berkata agar ia tenang karena ia tidak akan membiarkan sumber kelezatan sepertinya hilang begitu saja. Saeki bertanya apakah perempuan itu adalah seorang pembawa, dan perempuan itu balik bertanya, apakah itu sebutan manusia untuk mereka? Ia mempertanyakan kondisi Saeki mengingat ia sempat terinfeksi oleh beberapa pembawa yang menurutnya tidak terlalu kuat. Tokoh utama mengingat bahwa ia sempat terluka parah. Malatia menjelaskan bahwa ia adalah makhluk yang jauh lebih unggul dan kini mengendalikan virus di dalam tubuhnya. Mata Saeki melebar. Kaget, ia bertanya apakah hal itu benar-benar mungkin dan memohon agar perempuan itu membantu menyembuhkan adiknya yang sudah terinfeksi selama 5 tahun dan terbaring di rumah sakit sejak saat itu. Perempuan itu bertanya nama tokoh utama dan ia segera memperkenalkan diri bahwa namanya Saeki Kaito. Perempuan itu lalu berkata bahwa ia tidak bisa mengabulkan permintaan itu, menjelaskan bahwa ia telah menumbuhkan akar ke seluruh tubuh pemuda itu, sehingga kini mereka telah menyatu. Saeki berkata ia ingin bertukar tempat dengan Mio, namun Tia menolak, mengatakan bahwa ia hanya ingin menikmati kebersamaan dengannya, dan pemuda itu akan celaka bila ia melepaskannya. Mendengar hal itu membuat tokoh utama hancur. Ia bertanya apa yang sebenarnya diinginkan perempuan itu darinya. Perempuan itu menjawab bahwa ia ingin menikmati energi hidup darinya, dan agar ia tidak kehilangan dirinya terlalu cepat, ia akan melakukannya perlahan, karena ia tidak menyerap sebanyak pembawa lain, dan tidak akan mengganggu rutinitasnya. Terakhir, Tia meminta Saeki untuk tidak stres, karena itu memengaruhi kualitas rasa, dan ia pun menyadari bahwa dirinya kini bagaikan sumber santapan berjalan. Sementara itu, Goda sedang berteriak kepada seseorang lewat telepon, mengeluhkan betapa konyolnya ia diturunkan pangkat. Di ujung koridor rumah sakit, 3 pemuda dari timnya menguping sambil ikut kesal, menyebut bahwa mereka telah membuat 30 orang kehilangan hidup, dan seorang pembawa bisa masuk begitu saja, lalu mempertanyakan bagaimana seorang pemuat bisa melakukan hal semacam itu. Tiba-tiba, sang kapten masuk dengan amarah meluap, bertanya, apakah Saeki sudah melakukan kontak? Salah seorang menjawab bahwa ia mengatakan akan menenangkan diri, lalu menyusul. Pemuda berambut pirang itu bergumam bahwa ia ragu Saeki akan kembali, lalu mengatakan bahwa para pemuat kacau karena ulah Saeki dan akibatnya ia sendiri yang harus menanggung masalahnya. Ketakutan, pemuda lain hanya mengangguk. Sementara sang kapten memarahi tokoh utama mengenai peringkatnya dan menyatakan bahwa ia tidak ingin melihat pemuda itu lagi. Tiba-tiba,
Ia menoleh ke belakang dan melihat adik perempuan Saeki di lorong rumah sakit. Menganggapnya sebagai sosok yang menjengkelkan, namun ia tetap mengawasinya. Dan seketika wajahnya menegang, berubah menjadi seringai kejam. Di bagian lain rumah sakit, tokoh utama dan Malatia melayang turun bersama. Dan wanita itu bertanya kemana ia akan pergi. Tokoh utama menjawab bahwa ia punya banyak pertanyaan dan perlu menemui Mio. Sang wanita memasang ekspresi aneh, bertanya apa masalah sebenarnya. Tokoh utama berhenti melangkah dan mengatakan bahwa kedua orang tuanya gugur karena para carrier, dan kini wanita itu mengharapkannya bersikap santai di dekat salah satu dari mereka. Dia menegaskan bahwa itu bukan salahnya dan bahwa kemarahan tokoh utama diarahkan pada pihak yang keliru. Tokoh utama memprotes sambil menegaskan bahwa Tia sama saja seperti mereka. Namun Tia mengatakan bahwa ini bisa menjadi kesempatan besar baginya dan bertanya apakah ia masih ingat serangan yang pernah ia alami. Tokoh utama mengangguk. Saat itu juga Tia mengungkapkan bahwa virus tersebut meningkatkan kemampuan fisik secara gila-gilaan, tapi tentu saja ada syaratnya. Mereka akan terus menyerang sampai tubuh mereka benar-benar hancur. Tokoh utama merasa hal itu sangat tidak masuk akal, tapi Tia mendekat dan berbisik bahwa ia berbeda, karena ia bisa mempertahankan kesadarannya sambil mendapatkan kekuatan luar biasa. Lalu ia memberi isyarat bahwa masih ada banyak hal yang belum ia ketahui. Mendadak transformasi terjadi dan tokoh utama panik berusaha melihat apa yang sedang berlangsung. Hingga lengannya berubah menjadi lengan monster berkuku tajam, penuh aura seperti serigala. Ia berteriak, benar-benar kehilangan kendali. Saat mengayunkan lengannya, tembok rusak berantakan, dan auranya meledak ke segala arah. Tia menjelaskan bahwa makin kuat ikatannya, makin besar pula kekuatan yang akan ia miliki. Dan inilah kekuatan yang selama ini ia cari, karena dengan ini ia dapat mengalahkan para carrier. Saeki yang terbelalak bertanya, apakah semua ini sungguhan? Sementara Tia meliriknya, dan auranya berkobar lagi di lengannya. Di tempat lain, Saeki melihat seseorang mendekat. Dua pemuda muncul di hadapan tokoh utama, dan salah satunya mengatakan bahwa ia akhirnya berhasil menemukan dirinya. Terkejut, tokoh utama bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Salah satu dari mereka menyeringai dan mengatakan bahwa ia hanya ingin mengucapkan salam perpisahan sementara Saeki berusaha menyembunyikan lengannya. Pemuda lain yang tampak mencurigakan mengatakan bahwa setelah kekacauan yang tokoh utama sebabkan, ia tidak bisa lagi menutupinya. Tokoh utama bertanya, apakah mereka benar-benar akan menyalahkan semua ini padanya? Namun, seorang di antara mereka menegur bahwa itu bukan cara berbicara yang benar. Lalu ia menambahkan bahwa mereka hanya memanfaatkan seseorang yang dianggap tidak berguna. Menahan amarah, tokoh utama menegaskan bahwa ia tidak akan menerima hal itu. Dengan tatapan serius, salah seorang dari mereka menyarankan agar ia menanyakan langsung pada adiknya. Wajah Saeki menggelap mendengar ini dan bertanya, apa maksudnya? Salah satu pemuda mengejek dan mengatakan bahwa sang kapten mungkin sudah menakuti gadis itu hingga menangis. Tokoh utama berjalan maju dengan tenang, tapi salah satu dari mereka menghalangi, mengatakan bahwa pembicaraan belum selesai. Dengan suara tegas, Saeki menyuruhnya menyingkir. Pemuda itu membalas sambil menantangnya, namun Saeki menghajarnya dengan lengan tertransformasi itu. Pemuda itu terlempar jauh, cairan merah memercik kemana-mana. Ia menghantam dinding dan langsung tak sadarkan diri. Dua pemuda lain terkejut menyaksikan itu. Tokoh utama menegaskan bahwa ia hanya akan mengatakannya sekali lagi, minggir dari jalannya. Ia menatap kedua pemuda itu yang kini menatap kembali dengan ketakutan. Salah satu dari mereka memanggil namanya, namun menerima pukulan sebagai balasan. Rekannya bahkan hampir tidak sempat bereaksi ketika Saeki menjatuhkannya, hingga wajahnya lebam dan beberapa giginya hilang. Pemuda terakhir mencoba mencekik Saeki sambil memanggilnya dengan sebutan merendahkan. Tetapi tangan tokoh utama yang telah berubah menangkap kepalanya. Saat itu pula ia menyadari bahwa mata pemuda itu juga bersinar merah. Dengan hentakan besar, ia membanting pemuda itu ke tanah dan langsung berlari pergi, meninggalkannya dalam keadaan lemah. Saeki membuka pintu kamar adiknya dan menemukan ruangan itu kosong. Tempat tidurnya sudah berantakan. Tiba-tiba ponselnya bergetar di dalam saku. Ketika ia mengambilnya, ia merasa aneh ada yang menelepon di jam seperti ini. Namun saat mengangkatnya, ternyata itu Mizuno. Ia terdengar panik, menyebut-nyebut kapten dan kakaknya, tetapi sulit menjelaskan, hanya menyuruh Saeki menjauh dari masalah itu. Lalu ia mengatakan bahwa Mio berada di pintu keluar dekat area parkir kedua dan mereka butuh aparat keamanan. Setelah panggilan berakhir, tokoh utama mengulang pelan apa yang Mizuno sebutkan tentang lokasi itu. Di luar, Godan sedang menggendong kakak Seki dengan satu tangan sementara Mizuno berusaha menariknya mundur. Ia bertanya apakah ia tidak mengerti apa yang sedang ia lakukan dan memperingatkan bahwa ini adalah tindakan tidak benar. Sang kapten berteriak agar ia diam dan menyingkirkannya, membuat Mizuno terjatuh dan pingsan. Pria berambut pirang itu terus berjalan sambil menggumam agar tidak ada yang menghalangi misinya. Sambil memasukkan Mio ke dalam mobil, ia mengklaim bahwa
Jika ia membawa gadis itu ke markas pusat, Saeki akan terpaksa menyusulnya, dan dengan begitu ia bisa memaksa Saeki menerima kesalahan yang ingin ia bebankan. Tiba-tiba, kaca dari salah satu ruangan pecah dan Saeki melayang dari lantai atas. Pecahan kaca berjatuhan mengenai mobil, membuat Goda menoleh ke atas. Tokoh utama mendarat dengan mata merah bercahaya. Si pirang menatapnya dengan terkejut. Tokoh utama mencengkeram kerah bajunya, lalu melemparkannya jauh dari mobil, membuat pria itu melayang seperti kertas tertiup angin. Dia mengatakan bahwa kekuatannya sekarang berada di luar batas normal, dan itu tidak mengherankan, mengingat ia sudah terinfeksi. Saeki melihat adiknya di kursi belakang, masih tak sadar. Ia juga melihat Mizuno tergeletak pingsan di tanah. Si pirang merangkak kembali dan memanggilnya sosok yang tidak berguna, menghinanya sebagai pribadi yang serba canggung. Tokoh utama melihat sesuatu yang aneh pada wajah pria itu, dan dia menjelaskan bahwa ia ikut terinfeksi, serta hampir berubah menjadi makhluk pemakan sesama. Lengannya yang digigit terlihat bengkak dan merah. Saeki bertanya, apakah pria itu benar-benar telah digigit? Goda, dengan kulit wajah mulai mengelupas seperti terbakar matahari, mengatakan bahwa ia akan menghabisinya, lalu menyerang tokoh utama dengan sekuat tenaga. Tokoh utama menghindar berkali-kali, membuat Goda semakin marah. Ia bertanya apakah pria itu sungguh berniat mencelakainya, dan sang mantan kapten menjawab bahwa itu memang tujuannya sambil mengayunkan kapak. Namun ketika kapak itu hendak menghantam, tokoh utama menahan gagangnya dengan tangan tertransformasi dan mendorongnya menjauh. Ia bertanya, apakah ia telah melakukan sesuatu yang begitu buruk sampai-sampai Goda menyeret adiknya ke dalam masalah ini. Dengan rahang mengeras, Goda menyatakan bahwa ia tidak peduli pada dendam. Baginya, mengganggu gadis itu dan menjadikan tokoh utama sasaran hanyalah pelepas tekanan. Ia bahkan mengaku seandainya bisa melihat wajah Mio saat ia memberitahu tentang pekerjaan kakaknya, pekerjaan berbahaya yang harus dijalaninya setiap hari, dan bahwa ia tidak pernah mengeluh karena begitu menyayangi gadis itu yang menurutnya hanyalah beban tak berguna yang menghabiskan obat. Genggaman tokoh utama pada kapak itu semakin kuat hingga Goda mulai bicara tentang hal sepele sambil bersiap menendangnya dan melemparkannya sejauh-jauhnya. Tokoh utama terhempas tetapi tetap berdiri tegak. Si pirang kembali menerjang sambil berteriak agar tokoh utama hilang. Namun saat ia mendekat, ia baru menyadari kapaknya kini berkarat dan hancur berkeping-keping. Ia menatap tak percaya. Salah satu mata Saeki bersinar merah dan ia tampak belum sepenuhnya memahami kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Tanpa senjata, mantan kapten itu hanya bisa menatap ketika tokoh utama mengepalkan tangan dan menghantam perutnya dengan kekuatan luar biasa, membuatnya memuntahkan cairan merah sambil menjerit kesakitan. Terlempar jauh, pria itu masih sempat mengejek sebelum pukulan berikutnya, kembali menghantamnya dan melemparkannya lebih jauh lagi, membuatnya terguling di udara. Dia menyebut bahwa itu pasti terasa sangat menyakitkan. Setelah menghantam mobil dengan keras, si pirang tampak pingsan. Tokoh utama berjalan menuju mobil tempat adiknya berada, sementara pria itu tergeletak beberapa meter di belakangnya. Namun, tiba-tiba, Goda bangkit dengan teriakan menggelegar, membuat tokoh utama menoleh. Seketika ia melihat tubuh pria itu berubah drastis menjadi wujud liar yang sepenuhnya merah dan terdistorsi. Makhluk itu mencoba menghantam tokoh utama yang menangkisnya dengan lengan tertransformasi. Saeki terkejut melihat bagaimana makhluk itu bangkit kembali dan mendarat dengan sigap. Adiknya yang masih berada di dalam mobil kini dalam bahaya karena perubahan Goda. Dia muncul di samping tokoh utama dan mengatakan bahwa pria itu kini telah menjadi pemakan sesama dan bertanya apa yang akan ia lakukan. Tiba-tiba, makhluk itu memperhatikan sesuatu di dalam mobil. Dari kejauhan, Saeki mengangkat tangannya, melepas kacamatanya, lalu menjatuhkannya ke tanah. Ia mengusap rambutnya sambil berkata dengan nada berat bahwa lelaki itu telah menyakiti Mio. Makhluk itu berbalik, menatapnya dengan sorot tajam penuh ancaman. Seketika, energi merah muda meledak dari lengan tokoh utama, mengeras menjadi sebuah sabit. Malatia tersenyum, menikmati suasana yang semakin tegang. Saeki menggenggam gagang sabit itu, dan menyatakan bahwa demi melindungi adiknya, ia akan mengejar siapapun yang mengancamnya. Berdiri dengan sabit menyala, Saeki berhadapan dengan makhluk itu, yang kini menatapnya dengan mata merah, sambil mengeluarkan jeritan, sebelum menerjang maju. Gadis itu muncul dan menyatakan bahwa ia ingin melihat seberapa jauh kemampuan sang tokoh utama. Dalam sekejap, makhluk itu sudah berada tepat di depan pemuda tersebut. Tokoh utama menatap ke atas, menunjukkan bahwa ia tidak gentar sedikit pun. Tanpa ragu, makhluk itu mengayunkan tinjunya. Untuk mempertahankan diri, Saeki memutar sabitnya dengan kecepatan tinggi, hingga makhluk itu kehilangan salah satu tangannya. Dalam sekejap, tokoh utama telah muncul di belakangnya, memperlihatkan betapa lincah dan terlatih gerakannya. Goda, makhluk merah itu, kembali meraung dan menyerang untuk putaran kedua. Namun Saeki menghindar cepat, memulai pertarungan sengit penuh serangan balasan yang saling berkejaran. Gadis itu kembali muncul,
menegaskan bahwa para Fit tidak merasakan sakit dan akan terus menyerang hingga benar-benar tidak mampu bergerak lagi. Saiki menjawab bahwa jika begitu, ia pun akan terus menyerang sampai saat itu tiba, lalu melesat maju. Ia melancarkan serangan kuat yang menghempaskan makhluk besar itu jauh ke belakang. Rupanya, tenaga yang mengalir dalam dirinya dipicu oleh ingatan ketika ia pernah diremehkan oleh Goda. Dengan sabit tergenggam erat, ia memberikan tebasan penentu, menyatakan bahwa lelaki itu telah melakukan banyak hal berarti baginya. Makhluk itu akhirnya tidak mampu bergerak lagi. Tubuhnya seakan hancur menjadi serpihan tak berdaya. Tokoh utama berjalan pergi dengan rasa puas yang samar. Di rumah sakit, Mio membuka matanya dan langsung melihat kakaknya yang begitu gembira, melihatnya sadar kembali. Saiki menanyakan perasaannya karena ia tampak baik-baik saja, dan Mio menjawab bahwa ia sudah pulih. Lalu ia mengungkapkan bahwa yang membuatnya pingsan adalah pemuda berambut pirang. Mio bertanya apakah kakak yang menyelamatkannya. Tokoh utama mengangguk dan menyebut bahwa Mizuno lah yang memberi peringatan kepadanya. Penasaran, Mio bertanya apakah yang ia maksud adalah gadis dengan postur mencolok itu. Saat Saiki mengonfirmasi, Mio berkata bahwa kakak seharusnya berterima kasih langsung padanya nanti. Namun, tiba-tiba raut wajah Mio berubah panik ketika ia teringat lelaki pirang itu. Ia menyebut sesuatu dan Saiki bertanya apakah ia sedang berbicara tentang seseorang bernama Goda Ratsuki. Dari reaksi Mio, jelas bahwa itulah yang ia maksud. Saiki menjelaskan bahwa lelaki itu telah terinfeksi oleh tipe pembawa baru dan pikirannya tidak berada di tempatnya, sehingga apapun yang ia ucapkan saat itu hanyalah kebingungan belaka. Kaget, Mio berseru, menanyakan apakah itu berarti Saiki tidak berada dalam bahaya karena dirinya, membuat sang tokoh utama terpaku. Dengan mata berkaca-kaca, Mio mengatakan bahwa ia merasa kakaknya terluka karena menyayanginya. Namun Saiki menolak anggapan itu, menyuruh adiknya untuk tidak berpikiran begitu karena dirinya memiliki kakak yang sangat kuat. Dengan terkejut, Mio berkata bahwa ia memang terlihat berbeda sekarang, dan sang tokoh utama menyetujuinya. Di luar rumah sakit, dua orang tampak berbincang sambil mengamati keadaan dari jendela. Saiki mengatakan bahwa setelah semua kekacauan ini, keadaan akan menjadi cukup sulit untuk sementara. Ia berencana pulang, dan Mio menjawab bahwa itu tidak masalah. Ia kemudian meminta pemuda itu menjaga dirinya baik-baik. Perjalanan beralih ke rumah Saiki, dan sesampainya di sana, ia langsung mendapati tamu tak terduga. Menatap gadis berambut merah, ia mengatakan bahwa mereka perlu membicarakan banyak hal, terutama tentang bagaimana ia berhasil menaklukkan Ratsuki. Namun pembahasannya terhenti karena gadis itu tiba-tiba berubah wujud. Dengan senyum lebar, ia menjelaskan bahwa para pembawa merupakan kumpulan virus yang jika tergolong kelas tinggi, dapat mengubah penampilan. Yang terpenting baginya adalah menanyakan pada Saeki apakah ini adalah sesuatu yang disukainya. Melihat ekspresi Saeki, dia memintanya untuk tetap melanjutkan pembicaraan. Tokoh utama kemudian bertanya, apakah ia bisa menggunakan kekuatan itu sendirian, karena ia merupakan inang bagi gadis berambut merah. Gadis itu menjawab bahwa ia bisa, karena para Fit lebih kuat daripada manusia biasa, dan dalam kasus Saeki, kemampuannya meningkat pesat. Saeki lalu menanyakan, apakah itu berarti ia bisa menghadapi para pembawa tingkat tinggi tanpa kekuatan khusus seperti pembersih lainnya. Dia menjelaskan bahwa virus di dalam tubuh Saeki yang menjaga infeksinya tetap stabil memiliki mekanisme yang serupa. Senang, Saeki berkata bahwa ia mengerti. Gadis itu kemudian menambahkan bahwa Saeki masih lemah dan belum dapat menggunakan kekuatannya sepenuhnya, karena ia baru menggigitnya sedikit. Jika hubungan mereka semakin dalam, kekuatan Saeki akan meningkat, namun usianya juga akan berkurang. Sang tokoh utama mengakui bahwa itu masalah besar, namun Tia meyakinkannya bahwa ia tidak akan memaksanya, karena ia ingin tetap tinggal bersama Saeki dalam waktu lama. Malu, Saeki mengatakan bahwa semuanya harus dirahasiakan, karena jika orang tahu ia tinggal bersama seorang pembawa, itu akan menjadi masalah besar. Artinya, mereka juga harus menghindari para pembersih tingkat tinggi. Tia mengatakan bahwa ia tidak akan kalah dari manusia manapun, namun ia tetap bersedia melakukannya demi menjaga Saeki aman. Semangat Saeki meningkat, tetapi gadis itu berdiri dan berkata, mungkin pemuda itu hanya ingin menyembunyikannya karena ingin memilikinya sendiri. Cemas, tokoh utama menolak gagasan itu, namun Tia mengatakan bahwa ia terlihat bingung, menghentikan segala bentuk pembelaan. Di tempat lain, sebuah drone tampak melakukan pengawasan. Mendadak, suara dentuman keras mengguncang area tersebut, dan penyebabnya adalah seekor dinosaurus raksasa. Seorang pria berzirah panik dan memerintahkan pasukannya untuk bertahan, tetapi prajurit lain berkata bahwa mereka tidak akan mampu menahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, sebuah pesawat melintas di langit. Dari dalamnya, suara seseorang memperingatkan seorang pemuda bahwa mereka semakin dekat dengan wilayah target, lalu memulai hitungan mundur. Di darat, dinosaurus itu terus menyerang tanpa ampun. Para prajurit berteriak panik,
meyakini bahwa makhluk itu akan menerobos barisan mereka dan memanggil nama Teino. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari langit. Seorang pemuda melesat turun dari pesawat, bersiap melancarkan serangan besar tepat ke arah dinosaurus merah itu. Makhluk tersebut menyadari sesuatu mendekat, tetapi sudah terlambat. Ledakan besar dari petir biru menerangi seluruh medan, membuat para prajurit terpaku tak percaya. Dari balik kepulan debu, Teino muncul dan menyatakan bahwa ia baru saja menambah satu legenda lagi dalam kisahnya. Pemuda itu adalah Teino Yusel, pembersih kelas pertama yang baru berusia 21 tahun. Semua prajurit bersorak lega dan penuh semangat. Dengan senyum lebar, pemuda itu berbicara dengan rekannya, menanyakan apakah ia siap menjalankan misi berikutnya, karena telah muncul tipe baru pembawa yang menginfeksi manusia dan membuat mereka menjadi sangat agresif, serta masih ada seorang saksi kunci yang tersisa. Dengan senyum licik, Teino mengatakan bahwa situasinya cukup serius sampai mereka harus memanggilnya, dan hal itu justru membuat semuanya terasa semakin menarik. Keesokan paginya, Saeki mengecek rekeningnya dan menyadari bahwa ia hanya memiliki 623 yen. Ia terjatuh ke lantai dengan ekspresi putus asa, meratap bahwa ia benar-benar kehabisan uang dan membutuhkan tugas baru secepatnya. Duduk di kursi, Tia bertanya mengapa ia masih membutuhkan bantuan asosiasi jika ia bisa mengalahkan karier seorang diri. Sambil mengusap kepalanya, Saeki menjelaskan bahwa pecahan itu adalah sumber pemasukan utama bagi asosiasi. Tanpa itu, perdagangan purifir atau menjaga kestabilan wilayah akan menjadi mustahil, sehingga ia tidak bisa menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Gadis berambut merah itu mengeluh bahwa semuanya terdengar sangat rumit. Berdiri tegak, tokoh utama menjelaskan bahwa pecahan atau inti dari seorang karier mampu menekan virus sehingga berfungsi sebagai penawar bagi mereka yang terinfeksi. Itu berarti pecahan adalah harapan hidup bagi Mio dan suatu saat nanti ia mungkin tidak punya pilihan lain. Ia kemudian menunjuk kenyataan bahwa saat ini Saeki bahkan tidak bisa membeli makanan dan itu saja sudah termasuk keadaan darurat. Ketika mengambil ponselnya, tokoh utama melihat pesan dari Asosiasi Purifir yang memberitahukan tentang penilaian kemampuan yang akan segera berlangsung. Saeki bersiap lalu berangkat sambil bertanya-tanya apakah Mizuno akan muncul dan menebak bahwa luka-lukanya mungkin masih dalam proses pemulihan. Tiba-tiba Tia muncul dan bertanya jenis acara apa ini. Tokoh utama menjelaskan bahwa ini adalah penilaian kemampuan tahunan yang dijalankan distrik, sebuah simulasi pertarungan nyata, sehingga peringkat ditentukan oleh pencapaian aktual dan hasil penilaian tersebut. Kita mengetahui bahwa dalam sistem peringkat Purifir, ada 5 kelas yang menentukan besarnya hadiah misi. Tia bertanya peringkat Saeki, dan Saeki menjawab bahwa ia berada di kelas ke-6, posisi terakhir. Gadis itu kemudian bertanya, apakah ia benar-benar selemah itu sampai tidak bisa masuk kelas ke-5, membuat tokoh utama sedikit kesal. Ketika Saeki berjalan melewati kerumunan, anak-anak lelaki lain menertawakannya karena berada di kelas ke-6, namun tetap datang ke penilaian. Salah satu dari mereka bercanda bahwa ia pernah mendengar tokoh utama sangat baik digunakan sebagai umpan dan mereka mungkin sedang menguji seberapa cepat ia bisa berlari menjauh. Tia bertanya, apakah Saeki tidak seharusnya menegur anak-anak itu? Tetapi Saeki mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan. Dan karena ia tidak ingin menarik perhatian, mereka akan menahan diri selama penilaian berlangsung. Di trek lomba, seseorang memberi aba-aba, sementara petugas lain memanggil peserta berikutnya. Pemuda yang menyebalkan sebelumnya menghampiri dan mengatakan bahwa ia harus berlari bersama kelas ke-6, lalu bertanya mengapa Saeki tidak menggunakan penguatan tubuh melalui kekebalan khusus. Sambil tertawa, ia berkata bahwa ia lupa Saeki tidak memiliki kekebalan dan meminta maaf, membuat teman-temannya ikut terbahak. Ketika bersiap di posisi, si pengganggu itu berkata bahwa ia akan menunjukkan bagaimana seharusnya hal itu dilakukan, lalu memutuskan bahwa ini adalah momen sempurna untuk meremehkan Mio. Ia menyatakan bahwa tokoh utama, selain tidak berbakat, juga memiliki adik sebagai beban, dan akan lebih baik jika gadis itu segera beristirahat selamanya. Untuk menjaga perasaan Mio, tokoh utama tetap diam ketika si pengganggu bersiap berlari. Masih mengomel sendiri, anak itu mengatakan bahwa ia akan menunggu tokoh utama di garis akhir. Namun ketika tembakan start terdengar, Saeki langsung melesat, meninggalkan semua orang jauh di belakang, karena ia memutuskan menerima bantuan Tia, meskipun itu menarik perhatian. Setelah mendapatkan kecepatan penuh, ia melompati sebuah tanjakan besar sementara teman-teman sekelasnya berdiri terpaku, sama sekali tidak mampu menandingi kecepatannya. Tersenyum, gadis itu tidak menyangka Saeki akan menahan diri. Dengan nada kesal namun penuh tekad, Saeki berkata bahwa rencana sudah berubah dan sekarang ia akan meninggalkan semuanya di belakang. Dari kejauhan, Teino Yusel terlihat memperhatikan jalannya pertandingan sementara tokoh utama terus berlari dan melompat tanpa henti.
melesat melalui terowongan yang berliku di antara pepohonan. Salah satu anak lelaki berteriak bahwa Saeki harus lebih berhati-hati di bagian ini, karena ini adalah segmen tersulit dengan pijakan yang berjarak 3 meter satu sama lain. Memusatkan seluruh kekuatan pada kakinya, Saeki membuktikan bahwa ia tidak perlu memperlambat langkah, membuat para pesaing terperangah. Ia berhasil mencapai sisi lain tanpa tersandung sedikit pun dan menembus garis akhir sementara kerumunan bersorak ramai. Seorang peserta lain berlari mendekat sambil menuduh tokoh utama curang karena rompi pemberatnya palsu. Dengan santai, Saeki melemparkan rompi itu kepada pemuda tersebut, yang langsung sadar bahwa rompi tersebut sebenarnya sangat berat hingga membuatnya jatuh tersungkur. Saeki kemudian melanjutkan ke tahap berikutnya sambil berpikir bahwa kekebalan khusus memang memberinya dorongan besar. Tetapi sejujurnya ia tidak peduli. Dengan seluruh tenaga, ia mengayunkan palu untuk memukul target, membuat penanda skor melayang dan seluruh struktur terpental ke udara. Selanjutnya, mereka berada di zona lempar target, tempat para peserta harus melempar ke arah figur kayu yang berjajar. Dengan satu lemparan, tokoh utama menghancurkan figur yang mewakili makhluk musuh, membuat sebagian orang terkejut dan sebagian lainnya kesal. Tanpa terganggu, ia terus melempar, tetapi tanpa sengaja mengenai pilar penting dari struktur besar yang kemudian mulai runtuh. Semua orang di sekitar berteriak panik sementara Saeki hanya berdiri tanpa banyak bereaksi. Dia memuji lemparan tokoh utama yang luar biasa, sementara para peserta lain menyebutnya luar biasa kuat. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian gadis berambut merah, dan hal itu membuat tokoh utama ikut menengadah. Di langit, kilatan besar dan petir biru muncul. Tanpa peringatan, sebilah pedang raksasa melesat turun tepat ke arah Saeki yang nyaris saja dan berhasil menangkapnya. Berdiri di atas pedangnya sendiri, Teino bertanya bagaimana Saeki bisa bereaksi secepat itu. Terkejut, tokoh utama menyadari bahwa ia kini berhadapan dengan Purifir kelas 1, dan semua orang yang menonton meledak dalam sorakan atas kemunculan Teino itu. Teino memanggil nama Saeki Kaito, menunjukkan bahwa ia mengenal Saeki, dan mengatakan bahwa bocah itu telah menarik perhatiannya. Karena mereka berada di panggung khusus, ia ingin menguji Saeki saat itu juga. Teino melompat turun dari pedangnya dan mendarat dengan mantap. Setelah mengambil senjatanya dari tangan Saeki, ia bertanya apakah Saeki mengenal dirinya. Bingung, tokoh utama berpikir bahwa tidak mungkin ia tidak mengenal pahlawan itu, mengingat ia penggemar berat dan bahkan memiliki sejumlah barang khusus bertema Teino. Ternyata, hanya 7 dari setiap 10.000 orang yang menjadi Purifir, dan Teino adalah kelas 1 dengan kemampuan yang disebut mampu meruntuhkan gunung dengan satu serangan. Ia memegang rekor penaklukan tertinggi, dijuluki seperti kekuatan dahsyat berjalan, dan menjadi favorit para penjaga wilayah. Saeki merasa sangat canggung mendengar semua itu langsung dari Teino sendiri. Teino mengatakan bahwa Saeki seharusnya merasa terhormat, tetapi tokoh utama menolak, menyatakan bahwa menghadapi Purifir kelas 1 adalah hal yang mustahil. Tidak peduli, Teino menarik sebilah pedang kecil dari pedang besarnya, mengatakan bahwa ia tidak berniat menghadapi lawan kelas 6 dengan terlalu serius. Dengan mata terbelalak, tokoh utama tak mampu berkata-kata sementara dia penasaran apa yang akan dilakukan Teino. Teino berkata bahwa ini mulai terasa membosankan. Tetapi, menurut Saeki, hal ini justru adil. Namun, ketika melihat ke depan, Saeki merasakan tekanan luar biasa dan mulai ragu pada ucapannya sendiri. Dengan seringai gelap, Teino bertanya apakah Saeki hanya akan berdiri tanpa senjata. Panik, tokoh utama bergegas ke rak senjata dan mengambil sebilah pedang, lalu menyatakan dirinya siap. Melepaskan kilatan petir tanpa henti, Teino menyatakan bahwa saatnya mulai, lalu menerjang dengan seluruh kekuatannya. Saeki berhasil menahan serangan itu, sementara para peserta lain berhamburan ketakutan agar tidak menjadi sasaran berikutnya. Mengambil keputusan cepat, tokoh utama memutuskan untuk lari. Dengan nada kesal, Teino berkata bahwa ia tidak sedang bermain kejar-kejaran, lalu melesat melancarkan serangan secepat kilat. Pedang tokoh utama retak menjadi 2, memaksanya bergerak cepat untuk mengambil senjata lain. Rencananya berhasil, ia menarik senjata cadangan sambil mempertahankan tekad kuat di wajahnya. Dengan senyum santai, Teino memuji ketajaman mata dan refleksnya, namun menegaskan bahwa ia tidak bisa terus berlarian, karena itu tidak akan membuat pertarungan menjadi menarik. Berusaha menahan hantaman tanpa henti, Saeki bertanya apa sebenarnya tujuan pertempuran ini. Teino berteriak bahwa ia sudah bilang, ia hanya merasa penasaran. Bingung, tokoh utama bertanya dalam hati kenapa mereka tidak bisa sekadar berbicara saja. Namun lawannya menegaskan bahwa kata-kata tidak ada gunanya, dan jika pedang mereka terus beradu, ia akan berhasil menangkap Saeki. Tidak mengerti apapun, Saeki bertanya apa yang sedang terjadi sambil akhirnya berhasil mengayunkan pedangnya. Tetapi Teino menghentikannya hanya dengan 2 jari, tanpa usaha berarti. Ia berkata serangan Saeki terlalu ringan, dan sebaiknya ia meningkatkan kekuatannya.
Tokoh utama terhempas ke belakang. Namun entah bagaimana ia masih bertahan berdiri. Berpikir keras, ia menyadari bahwa Teino berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan kekuatan milik Goda. Memutuskan memakai panel cahaya besar yang sempat jatuh sebelumnya, ia melemparkannya ke arah Teino dan tampaknya mengenai dadanya tepat sasaran. Namun, kejutan muncul ketika pria itu menahan struktur besar itu hanya dengan satu tangan, membuat dia terpaku. Pikiran Saeki terguncang. Inilah wujud kekuatan kelas 1. Ia mengakui bahwa ia salah besar mengira sudah memahami kekuatan tingkat itu, karena sejatinya kemampuan seperti ini tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Setelah membersihkan pakaiannya, Teino bertanya berapa lama tokoh utama berniat menyembunyikan kemampuannya. Berusaha tampak tidak tahu, tokoh utama bertanya apa maksudnya. Tiba-tiba, Teino muncul di sampingnya, mengatakan bahwa tokoh utama pernah menaklukkan monster kelas 4, sesuatu yang mustahil dilakukan tanpa kekuatan luar biasa. Untuk menegaskan ucapannya, Teino menendang punggung tokoh utama, membuatnya terhempas keras ke tanah. Teino memperingatkan bahwa jika ia tidak jujur, ia akan melaporkannya ke asosiasi. Dengan putus asa, tokoh utama berkata bahwa ia tidak bisa mengungkap terlalu banyak. Teino mengangkat alis dan bertanya, alasan sebenarnya ia ingin menjadi pemurni. Dengan nada terluka, tokoh utama akhirnya mengaku bahwa ia melakukan semua ini demi menyelamatkan adiknya yang sedang mengalami kondisi buruk. Teino memahami bahwa semua ini berhubungan dengan batu miasma, tetapi mengatakan bahwa alasan itu belum cukup kuat. Saeki menegaskan bahwa ia akan melakukan apapun demi adiknya, bahkan jika harus mempertaruhkan dirinya. Suasana hening sejenak sebelum Teino melemparkan pedangnya tepat ke arah tokoh utama. Saeki berhasil menghindar tepat waktu. Mengangkat pedang besarnya, Teino berkata bahwa ia merasa iba, tetapi sebagai pemurni kelas 1, ia punya tanggung jawab. Bingung, Saeki bertanya-tanya apa yang Teino rencanakan. Sementara Tia merasakan bahaya dan menyuruhnya menjauh. Tokoh utama melompat mundur tepat saat ledakan besar beraliran petir biru menyambar ke arahnya, membuatnya ketakutan dan berpikir tidak ada cara untuk lolos. Namun, entah bagaimana ia berhasil. Saat mendarat, ia bergumam bahwa kekuatan Teino sungguh di luar Nurul. Dengan tatapan tajam, Teino berkata bahwa ia tahu Saeki menyembunyikan sesuatu dan ia siap mempertaruhkan segalanya untuk mengungkapnya. Bahkan jika Saeki terlihat seperti seseorang yang bisa berubah menjadi sosok buruk kapan saja. Setelah serangan lain menghantam tanah hingga pecahan batu berhamburan, Teino menyatakan bahwa ia perlu menyingkirkan sosok berbahaya seperti Saeki. Apapun yang terjadi, terjatuh. Tokoh utama bersiap menerima serangan terakhir Teino yang berkata agar ia tidak mengambil ini sebagai hal pribadi. Namun tiba-tiba, ledakan merah besar meletus, membuat Teino lengah. Jam tangannya berbunyi keras berkali-kali. Setelah keterkejutannya mereda, ia berkata bahwa ia sudah menduga tokoh utama, akhirnya menunjukkan dirinya yang sesungguhnya, melihatnya memegang sabit besar dengan lengan yang bersinar merah. Kilas balik muncul, menunjukkan saat Teino dan seorang petugas menyaksikan Saeki menaklukkan Goda dengan sangat mengagumkan. Tertarik, Teino bertanya, siapa lagi yang melihatnya? Petugas berkata hanya dirinya. Disitulah Teino memutuskan bahwa mereka harus menangkap Saeki. Dengan cemas, petugas berjanji akan menyimpan semuanya rapat-rapat. Saat sang pemurni menatap mata tokoh utama melalui layar, kembali ke masa kini, Teino berkata bahwa Saeki memiliki kekuatan yang berbeda sama sekali, dan ia tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi, apalagi ia merasakan polusi yang sangat kuat darinya. Dikelilingi kabut merah dan tidak mendapat jawaban, Teino melempar tokoh utama ke belakang, lalu langsung bertanya, apakah ia seorang transporter? Tokoh utama berteriak bahwa itu tidak benar. Teino lalu bertanya apakah ia memiliki hubungan dengan seseorang. Saeki memilih diam, bersiap menyerang lagi. Teino berkata bahwa ia akan menganggap diam itu sebagai pengakuan, lalu mengaktifkan jet pada pedangnya, melesat penuh tenaga. Tokoh utama menggali kakinya ke tanah, mempertahankan posisinya. Tatapan gelap melintas di wajah Teino, tetapi tokoh utama tidak mundur dan mengayunkan sabitnya, memaksa Teino mundur untuk menghindar. Khawatir, tokoh utama menyadari pria ini lebih cepat daripada seseorang yang memakai belati. Tidak jauh, para peserta lain menyaksikan kekacauan ini sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi saat melihat ledakan di mana-mana. Sambil melancarkan serangan telaknya, Teino berkata dengan bersemangat bahwa tokoh utama sangat hebat dalam bertarung, tetapi menyia-nyiakan kekuatan berharga. Sementara itu, tokoh utama berdiri sambil berkeringat deras, bertanya-tanya apakah ia sebaiknya kabur saja, namun masalahnya ia tidak tahu kemana harus lari. Teino melangkah maju dan berkata bahwa jika ia berniat melarikan diri, lebih baik ia menyerah dan berhenti bermimpi bisa lepas dari seseorang sepertinya. Ucapan itu menghantam tokoh utama dengan keras, membuatnya makin cemas hingga ia berteriak bahwa ia bukan musuh.
Teino kemudian bertanya, apakah ia berada di pihak asosiasi dan kenapa tidak memberitahu sejak awal. Melihat tangannya sendiri, Saeki berpikir bahwa jika orang-orang tahu, mereka akan menyadari ia memiliki kemampuan seorang carrier. Namun jika itu terjadi, keselamatan adiknya akan menjadi taruhan. Berderai air mata, ia bersumpah tidak akan berurusan dengan asosiasi lagi. Teino tampaknya akhirnya mengerti, tetapi ia justru kembali melesat dengan seluruh tenaganya. Ketakutan, Saeki bertanya-tanya, bagaimana pemuda itu bisa begitu cepat hingga membuatnya tersungkur. Teino menatapnya dan berkata bahwa ia mengenali orang seperti Saeki, lalu mengemukakan teori bahwa seseorang biasanya melampaui batas ketika berusaha melindungi hal yang paling penting. Dan karena itu, orang seperti Saeki bisa dipercaya. Bingung, Saeki mempertanyakan maksud ucapan itu. Sambil mengangkat pedangnya, Teino mengatakan serangan berikutnya pasti akan menjatuhkan Saeki sepenuhnya. Dan bila ia ingin adiknya memiliki masa depan, ia harus berjuang dengan segala kemampuan yang ia miliki. Tokoh utama hanya berdiri terpaku sementara Tia menyebut situasi itu menarik, terutama karena Teino tidak memiliki sayap, namun bisa melayang dengan menggunakan senjatanya sendiri. Bergerak cepat, Saeki menarik perhatian makhluk itu dan memberinya izin yang selama ini diinginkannya. Bahkan dalam keadaan bersemangat, Tia bertanya apakah Saeki benar-benar tahu konsekuensinya. Saeki kembali memastikan apakah benar melakukan itu akan memperpendek hidupnya, dan tanpa menunggu jawaban, ia menegaskan bahwa lebih baik ia rela mengorbankan segalanya daripada mengecewakan Mio. Tersenyum, Tia mengatakan ia mengerti, dan dalam hal itu, keinginan sang inang akan dikabulkan. Setelah mendapatkan gigitan itu, Saeki berusaha menahan rasa tidak nyaman yang menyengat seluruh tubuhnya. Sementara itu, Teino bersiap melesat ke bawah dengan kekuatan penuh. Tetapi, tiba-tiba, tingkat polusi melonjak drastis. Menatap ke atas, Tia menyebut pemandangan itu sangat memuaskan. Meski begitu, Teino tetap turun dengan tekad kuat, bersiap melepaskan serangan pamungkas yang disebut meteor suci pembawa keadilan. Tubuh Saeki mulai berubah dan membuat indeks polusi meroket. Diselimuti cahaya menyilaukan, Teino mendekat dan terungkap bahwa sabit tokoh utama kini telah menjadi 3 kali lebih besar. Keduanya berteriak sebelum akhirnya bertabrakan, lalu ledakan dahsyat meletus dan menerangi seluruh area. Teino dan Saeki bahkan tidak berkedip, mata mereka saling terkunci. Tokoh utama berjuang menjaga kakinya tetap berdiri, sementara Teino menutup mata dan menyebut ini sebagai sesuatu yang disayangkan. Namun, Saeki tetap menggenggam sabitnya hingga senjata itu hancur berkeping-keping dan tubuhnya terpental keluar dari kepulan asap. Teino tampak sama sekali tidak terluka. Berbeda dengan Saeki yang tampak menahan rasa sakit berat. Mengangkat pedang patahan sisa sabit besar itu, Teino menunjukkan tekad untuk mengakhiri segalanya. Tetapi tokoh utama tidak menyia-nyiakan kesempatan dan melancarkan serangan cepat, memaksa Teino mengaktifkan perisainya agar tidak terkena tebasan Saeki yang begitu kuat hingga memecahkan perisai itu seketika. Tetap menggenggam pedangnya, Teino menegaskan bahwa semuanya sudah cukup, membuat Saeki sedikit bingung. Dengan tangan bebasnya, Teino menghantam Saeki dengan pukulan besar yang membuat pemuda itu berteriak menahan nyeri. Ketika seluruh kekuatan Tia menguap dari tubuhnya, Teino memapah Saeki dan mengatakan bahwa Saeki pasti merasa bangga, karena Saeki telah membuktikan diri sebagai sosok yang bisa dipercaya. Beberapa waktu kemudian, Saeki masih tak sadarkan diri. Tiba-tiba ia terbangun dan langsung menarik perhatian Teino yang sedang bersantai di bangku di depannya sambil tersenyum. Teino menenangkan Saeki dan mengatakan ia tidak perlu panik, karena kalau ia bermaksud meninggalkannya, ia sudah melakukannya sejak lama. Meski begitu, Saeki tetap merasakan ketakutan karena ucapan itu terdengar sangat masuk akal. Teino lalu menambahkan bahwa Saeki tidak perlu berpikir untuk melarikan diri, sebab mereka saat ini berada di dalam helikopter menuju Tokyo, tepatnya ke markas Asosiasi Pemurni Khusus. Panik, Saeki bertanya apakah Teino berniat mencelakainya atau menyerahkannya ke markas. Teino menjawab ia tidak pernah mengatakan hal semacam itu, lalu mengungkap bahwa justru Saeki lah yang dipanggil oleh asosiasi. Teino mengambil kesempatan bertanya apakah Saeki sadar ia melakukan kesalahan saat ujian. Saeki membantah dan mengatakan itu terjadi gara-gara ulah Teino. Beralih ke topik lain, Teino mengatakan ia ingin mendengar penjelasan tentang insiden di rumah sakit dan mempersilahkan Saeki menjelaskan apapun sebelum mereka tiba di markas. Gugup, Saeki akhirnya mengangguk dan berkata, ia mengerti. Teino menyelip masuk dalam pembicaraan dan mengungkap bahwa gadis yang terekam kamera adalah sang inang, dan bahwa kekuatan Saeki berasal dari hubungan itu. Saeki mengaku masih kurang memahami semua hal ini. Tia muncul dan mengatakan ia tidak ingin Teino mengetahui keberadaannya. Bingung, Teino bertanya kemana Saeki sedang memandang dan apakah ia bisa menunjukkan sang inang. Gadis itu hanya tersenyum dan menjawab tidak, karena ia merasa mereka berdua mungkin tidak akan cocok. Menatap Teino, Saeki mengakui pendapat itu ada benarnya, karena pemuda itu terlalu tampan sehingga Tia merasa agak malu.
Ketika ditanya apakah kemampuan penerjemahnya rusak, Teino mengusap dagunya dan mengatakan tidak banyak yang bisa dilakukan. Saeki mulai stres memikirkan perjalanan menuju markas, tetapi Teino menenangkan dan mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan rencana matang. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di gedung asosiasi. Setelah turun dari lift, Teino memperingatkan Saeki agar merahasiakan keberadaan transporter, terutama obsesi aneh transporter itu terhadap Saeki. Mereka memasuki sebuah ruangan dan Teino mengetuk pintu sebelum masuk. Setelah mendapat izin, ia membuka pintu dan memperkenalkan diri, mengatakan bahwa seorang transporter baru muncul di kota Kawago dan ia datang untuk menyerahkan laporan investigasi. Semua orang di meja menatap Saeki, yang langsung sadar bahwa ia sedang berhadapan langsung dengan Presiden Asosiasi Pemurni, Kuzuki, dan dalam hati ia mengakui pria itu terlihat jauh lebih tangguh dibandingkan penampilannya di TV. Dengan wajah kaku seolah baru menelan sesuatu yang sangat asam, Kuzuki berterima kasih kepada Teino atas pekerjaannya dan meminta semua orang memperhatikan laporan itu. Teino menyebut bahwa ia telah menghadapi inang baru di lokasi kejadian dan bahwa Purifir kelas 6, Saeki, membantunya. Sangat gugup, Saeki memperkenalkan diri sambil hampir berteriak dan mengatakan dirinya merasa terhormat dapat bertemu semuanya. Kuzuki bertanya apa yang dimaksud dengan Purifir kelas 6, sementara orang lain menanyakan apakah Saeki adalah orang yang mengikuti ujian khusus. Tanpa peduli pada kekacauan suasana, Saeki mulai menjelaskan bahwa salah satu ciri pembawa baru adalah bahwa orang-orang yang terkena serangan mereka akan kehilangan kendali dan menyebarkan infeksi sekunder. Mengatakan bahwa ia telah menunjukkan semuanya secara langsung kepada semua orang dengan memanfaatkan apa yang dipelajarinya dari Tia. Tentang situasi konvergensi, Saeki menjelaskan bahwa ledakan terjadi karena tabung oksigen medis meletup. Ia juga menegaskan bahwa ia telah melaporkan hal tersebut kepada pembawa baru dan juga kepada orang yang terpapar kondisi berserk terkejut. Para pria berjas mengatakan bahwa jika hal itu benar, ini merupakan ancaman besar. Seseorang menambahkan bahwa situasinya jauh lebih mengkhawatirkan karena orang yang terpapar kini dapat menularkannya kepada pihak lain. Dengan tangan terlipat, Kuzuki berkata, ia ingin melihat hasilnya, tetapi terlebih dahulu ia ingin memastikan apakah Teino benar-benar mengatakan bahwa Saeki telah menarik para pembawa lain dan menaklukkan mereka sekaligus karena jika itu benar, maka penghargaan semestinya diberikan kepada sosok muda itu. Ia bahkan menegaskan bahwa ia tahu ada sesuatu yang tidak diungkapkan dari Saeki. Saeki berusaha menenangkan ketegangan dan tetap pada rencana, menjelaskan bahwa sebenarnya transporter telah membuatnya kewalahan hingga ia merasa sangat takut. Dua pria bertanya apakah ia terpapar atau justru mempunyai kekebalan, dan tokoh utama itu berkata, ia tidak berpikir dirinya memiliki kekebalan khusus. Teino kemudian menyarankan semua orang agar melihat hasil pengukuran kemampuan yang dilakukan hari itu, agar mereka bisa melihat datanya sendiri. Mendapati rahang mereka terjatuh, salah satu pria mengatakan bahwa hasil itu memecahkan rekor. Sementara Presiden Asosiasi hanya diam, menganalisis grafik dengan saksama, Teino berkata bahwa jika ia harus menebak, ia yakin ini adalah efek dari kontak dengan strain baru virus D yang tidak terlalu berbeda dari kemampuan kekebalan khusus, setidaknya bagi dirinya. Dengan senyum mengembang, salah satu anggota menyatakan bahwa jika hal itu benar, maka ini akan membuka pintu baru bagi umat manusia, membuat semua orang yang hadir merasa bersemangat. Dalam hatinya, Saeki membenarkan bahwa semuanya terjadi persis seperti yang dikatakan Teino. Kilas balik kemudian muncul saat mereka berada di helikopter, ketika Teino menjelaskan bahwa jika ia ingin melakukan aksi cepat, ia harus mencampurkan sedikit kebenaran dengan kebohongan, karena akan sia-sia jika ia menyingkirkan sosok muda itu. Setelah beberapa penjelasan tambahan, Saeki bertanya, mengapa sang pemurni ingin membantunya, jika sebenarnya lebih mudah untuk melaporkannya kepada asosiasi. Berdiri tegak, Teino mengatakan agar sosok muda itu tidak salah paham, lalu menegaskan bahwa ia bukan sekutu asosiasi, melainkan sekutu keadilan. Artinya, ia memutuskan sendiri apa yang harus ia lakukan. Mendengar hal itu membuat tokoh utama teringat pada Mio. Duduk kembali, Teino mengatakan bahwa ia melakukan ini karena itu adalah hal yang benar, dan ia akan melakukan apapun untuk membantu sosok muda itu selama ia tidak melampaui batas, meski ia sendiri sangat terkejut. Saeki menundukkan kepala untuk berterima kasih, namun Teino mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk berterima kasih. Tanpa ia sadari, Saeki sebenarnya sedang menyembunyikan air matanya. Kembali ke masa kini, Teino mengatakan bahwa kemampuan Saeki sepertinya telah meningkat. Dan jujur saja hal itu cukup mengagumkan karena jika dilihat dari sisi tertentu, ikatannya dengan sang pembawa membuat kedudukannya sangat penting. Saat semua bersiap menilai situasi, tiba-tiba Nagato, seorang pemurni tingkat atas, berteriak dengan keras dan mengatakan bahwa semua orang mengabaikan masalah yang jauh lebih besar, membuat mereka semua semakin gelisah. Dengan kemampuan aktif,
Ia bertanya apakah mereka benar-benar akan mempercayai cerita yang disampaikan, lalu mengingatkan bahwa semua orang tampaknya melupakan berapa banyak pihak yang menderita karena situasi ini. Baginya, membayangkan seseorang berteman dengan carrier saja sudah membuatnya merinding. Ia menegaskan bahwa Saeki seharusnya segera disingkirkan demi kebaikan. Teino membantah dengan mengatakan bahwa hal itu tidak akan menyelesaikan apapun, dan bahwa sosok muda itu juga merupakan korban, memicu perdebatan sengit di ruangan itu. Hingga akhirnya Kuzuki menyela dan mengatakan cukup, karena pemurni kelas 1 tidak seharusnya bertengkar satu sama lain. Teino kemudian maju dan mengatakan bahwa ia memiliki usulan. Menurutnya perkataan Nagato ada benarnya, karena tidak ada yang dapat memastikan kapan virus itu akan membuat sosok muda itu kehilangan kendali. Jadi, mereka akan mengawasi Saeki dan memastikan ia tetap aman. Presiden menilai usulan itu tidak buruk. Dengan rahang ternganga, Saeki berpikir bahwa Teino benar-benar luar biasa karena memanfaatkan argumen Nagato untuk mengambil alih suasana. Namun, suasana itu langsung runtuh ketika pemurni Nagato mengatakan bahwa ia memiliki keberatan karena Teino tadi terlalu dekat dengan tokoh utama dan mungkin tidak akan mampu mengambil keputusan tepat dalam keadaan darurat. Kazuki meminta agar ia langsung pada intinya dan Nagato mengatakan bahwa ia sendiri yang akan mengawasi Saeki. Beberapa waktu setelah pertemuan yang penuh kekacauan itu, Teino meminta maaf kepada Saeki karena tidak memprediksi kejadian tersebut. Tokoh utama mengatakan tidak masalah dan bertanya seperti apa sebenarnya sosok Nagato. Teino berkata bahwa jika ia harus menggambarkannya dalam satu kalimat, ia adalah seseorang yang berniat menuntaskan semua pembawa. Mendengar hal itu membuat tokoh utama semakin gugup ketika kemudian ia mengikuti sang pemurni. Nagato berkata bahwa tanggung jawab timnya berada pada wilayah Tokyo, dan dalam beberapa hari ke depan, mereka akan menyusun rencana yang akan melibatkan Saeki. Tidak memiliki banyak pilihan, Saeki mengangguk sambil berpikir bahwa ia harus segera berbicara dengan Mio. Mengejutkannya, pemurni itu meminta maaf karena bersikap tidak sopan selama pertemuan dan mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak memiliki masalah dengannya. Dengan senyum lega, Saeki mengatakan ia senang mendengarnya, tetapi wanita itu melanjutkan bahwa berteman dengan transporter adalah hal yang tidak terlalu diperlukan dan cukup unik, sehingga ia tidak berniat menjalin pertemanan dengannya. Saeki menjawab dengan santai bahwa tidak apa-apa, karena ia juga tidak berniat memaksakan apapun. Mereka kembali berjalan, dan Nagato berkata bahwa pasukan telah berkumpul untuk rapat, menjadikannya waktu yang tepat bagi tokoh utama untuk bertemu dengan anggota tim. Gugup, ia bertanya-tanya seperti apa orang-orang yang berada di bawah komando wanita itu. Saat memasuki ruangan, pemurni itu meminta maaf karena membuat semua orang menunggu, sehingga para pemurni lain langsung menoleh. Yagi, pemurni kelas 3, bertanya siapa sosok muda yang datang bersama Nagato. Dengan cepat, wanita itu memperkenalkan Saeki dan menjelaskan bahwa ia akan berada bersama mereka sementara waktu. Terkejut, Natsumi bertanya bagaimana mungkin ada seseorang dengan tingkat di bawah kelas 5. Soma mengatakan bahwa ia pernah mendengar tentang sosok muda yang tidak bisa menggunakan kekebalan khusus. Sementara Hattori mengejek dan bertanya mengapa seseorang yang dianggap tidak memiliki kemampuan istimewa bisa berada di tim mereka. Sedikit kesal, Tia menyampaikan pada Saeki bahwa sudah saatnya ia menunjukkan kemampuan. Membuat Saeki langsung berteriak keras tidak, memperburuk suasana canggung di ruangan. Semua terdiam sampai Nagato menjelaskan bahwa ini semua adalah ide Teino, tetapi ia diminta untuk mengawasi sosok muda itu. Mendengar itu membuat tim semakin terkejut. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, wanita itu mengatakan bahwa Saeki akan ikut dalam misi berikutnya, dan semua orang sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenalnya lebih baik. Dalam sekejap, tim itu bergegas menghampiri Saeki, membanjirinya dengan ribuan pertanyaan, beberapa bahkan sangat pribadi, hingga membuatnya cemas. Dengan suara terbata, tokoh utama berkata bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun dengan Nagato, dan bahkan tidak mengenalnya dengan baik. Tiba-tiba, Yagi menegaskan bahwa hanya dengan mengatakan hal seperti itu, ia sudah kehilangan sebagian keberuntungannya karena semua orang seharusnya tahu betapa luar biasanya Kapten Nagato yang cerdas, tenang, keren, dan sangat menawan. Mendengar itu, Saeki tersenyum. Sementara Natsumi menceritakan bahwa ia menjadi purifir berkat sang kapten yang pernah menyelamatkan dirinya. Hattori ikut menimpali bahwa cerita itu sudah diulanginya berkali-kali. Namun Natsumi membalas bahwa cerita itu jauh lebih baik dibanding sekadar memuji kecantikan kapten. Soma menambahkan bahwa daya tarik Nagato justru ada pada kecerdasannya, sedangkan gadis berambut merah muda tertawa sambil mengatakan bahwa mereka semua hanyalah sekelompok orang yang polos. Sambil mengangkat ponselnya, ia berkata akan menunjukkan pada Saeki sebuah rekaman rahasia tentang sang kapten bersama seekor kucing kecil, sesuatu yang langsung membuat semua orang hampir luluh karena kelucuan. Namun tiba-tiba, sebuah benda menghantam ponsel itu dengan keras dan menancap di dinding tepat di samping Saeki.
Ternyata, Nagato, yang tampak sangat malu, telah melempar sebilah pedang dan kemudian menyatakan bahwa perangkat itu baru saja disita. Seketika semua orang buru-buru meminta maaf. Tidak lama kemudian, Hatakeyama, Purifir kelas kedua sekaligus wakil kapten, muncul dan menyatakan bahwa jika begini terus, semua orang akan tertinggal. Ia kemudian berkata bahwa saatnya bergerak. Beberapa waktu kemudian, tampak tim itu menelusuri hutan di bagian depan. Nagato menjelaskan bahwa tingkat pencemaran di daerah tersebut berada di angka sekitar 5.000, masih tergolong tidak mengkhawatirkan. Ia juga mengungkap bahwa tim lain telah dikirim, namun keadaan aman. Soma berpendapat bahwa apapun yang mereka buru kali ini sangatlah licik karena tidak terlihat penghubung lain di sekitar. Berpikir keras, Hatakeyama mengatakan bahwa ini pertama kalinya ia melihat pola perilaku seperti itu, dan ia merasakan firasat kurang baik. Saiki memanfaatkan kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada wakil kapten, karena sebelumnya belum sempat, dan sang wakil menyambut dengan semangat. Tokoh utama berkata bahwa ia tidak tahu seberapa besar ia bisa membantu, tetapi ia siap belajar. Namun di luar dugaan, Purifir itu menjawab bahwa ia bekerja semata demi gaji, jadi Saeki tidak perlu berharap terlalu banyak. Ia juga menambahkan bahwa ia akan menyingkirkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Saeki pun bertanya-tanya mengapa semua orang di sana tampak begitu unik. Natsumi kemudian khawatir tentang bagaimana mereka akan melakukan penaklukan jika makhluk itu tidak muncul. Namun, seolah menjawab, seekor makhluk besar bertanduk melompat keluar dari balik pepohonan, tampak jelas ingin menjadikan mereka sebagai santapannya. Soma berkata bahwa masalahnya tampak sudah terlihat. Lalu ia menembakkan beberapa anak panah berturut-turut yang melesat cepat dan mengenai lengan makhluk besar itu. Sementara cairan merah mengalir dari mulutnya sebelum makhluk itu roboh. Belum sempat bernapas lega, makhluk lain muncul di belakang tim. Setelah berbalik, Hattori mengejek upaya makhluk itu menyerang, sementara Soma terus menembakkan panahnya. Hattori berkata bahwa makhluk itu seharusnya adalah buruannya, tetapi Soma menegaskan bahwa yang tercepatlah yang berhak, dan meski makhluk itu terluka, ia tetap menyerang para Purifir yang tampaknya tidak gentar sama sekali. Soma mengakui bahwa musuh itu lebih kuat dari perkiraan. Membenarkan hal tersebut, makhluk yang semula roboh mendadak meraih kaki pemuda itu dan membuatnya menjerit panik. Melihat situasi tersebut, Yagi berteriak memperingatkan temannya bahwa makhluk lain hampir menghimpitnya. Pemuda itu menoleh, tetapi tampaknya sudah terlambat dan kekacauan terjadi hanya dalam hitungan detik. Di tengah hiruk-pikuk itu, Saeki muncul dan berkata bahwa ia akan meminjam bahu Natsumi. Dengan momentum itu, tokoh utama melompat tinggi ke udara dan bersiap menghantam makhluk bertanduk tersebut. Dengan hanya menggunakan kedua tangannya, semburan cahaya merah terpancar saat pukulannya mendarat, membuat semua orang bingung bagaimana itu bisa terjadi. Namun, tokoh utama segera menyadari bahwa kini justru Hattori yang dalam bahaya, karena dua makhluk lain menatapnya dengan gigi tajam mereka. Makhluk yang menyerupai monyet neraka itu mengaum, membuat udara bergetar kuat, namun Saeki segera menyelesaikan bagiannya. Ia mencengkeram kaki salah satu makhluk dan melemparkannya ke arah makhluk lain, membuat keduanya terpelanting jauh. Hattori dan Soma terbelalak, kemudian segera memanfaatkan situasi dan ikut menyerang hingga semua ancaman terselesaikan. Dengan senyum lebar, Saeki mengatakan bahwa mereka memang luar biasa, seperti yang ia bayangkan. Namun Natsumi yang kesal dan bingung bertanya mengapa Saeki bisa sekuat itu, sama seperti Soma yang heran bagaimana mungkin hal tersebut terjadi, padahal Saeki tidak memiliki kekebalan khusus. Yagi mulai bertanya-tanya apakah pemuda itu bisa saja lebih kuat daripada Kapten Nagato, sementara Hattori, yang tadinya mengira ia hanyalah sosok yang tidak menonjol kini terkejut. Di kejauhan, Hatakeyama memberitahu sang kapten bahwa Saeki bergerak dengan sangat baik, lalu menegaskan bahwa makhluk yang mereka lawan bukanlah model pembawa baru, artinya akan ada lebih banyak lagi yang bersembunyi di sekitar mereka. Saeki tersenyum, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Di antara pepohonan, makhluk-makhluk lain mulai mengepung tim, dan Tia tiba-tiba muncul sembari berkata bahwa semuanya terjadi karena keberadaannya. Walaupun makhluk-makhluk itu adalah model lama, tokoh utama merasakan firasat buruk. Ternyata benar, karena seekor makhluk yang lebih mengerikan tampak bersembunyi di bawah tanah. Tim posisi bersiap, menunggu serangan. Tanpa ragu, para makhluk itu akhirnya menyerbu, namun sebuah hantaman telak mendarat pada salah satu dari mereka, didorong oleh tokoh utama hingga makhluk itu terpental jauh. Natsumi bertanya, apakah Saeki benar-benar hanya seorang siswa tingkat 6? Sementara Hattori mengatakan bahwa sudah jelas ia berada di tingkat yang sama dengan Nagato, bahkan mungkin lebih hebat. Yagi yang sebelumnya berpikir hal serupa meminta Hattori untuk tetap tenang dan tidak sembarangan membuat kesimpulan. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian sang gadis. Ketika ia menengadah, 5 makhluk terlihat hendak menerjang dirinya dan rekannya. Namun keberuntungan berpihak pada mereka
karena seseorang menghentikan para makhluk itu dan melumpuhkan semuanya dalam sekejap. Setelah menyelamatkan hampir semua anggota, Nagato mengingatkan bahwa mereka berada di wilayah musuh dan harus selalu waspada. Terkejut, tokoh utama berpikir ia bahkan tidak melihat serangan sang kapten. Natsumi tertegun dan mengakui bahwa kapten memang yang terkuat. Beberapa menit kemudian, Hattori mengatakan bahwa mereka telah menaklukkan sekitar 20 musuh. Tetapi Yagi tidak setuju karena angka itu terasa tidak masuk akal. Tingkat pencemaran mencapai 5.000, tetapi musuh yang mereka hadapi hanya memiliki tingkat polusi 100. Saiki akhirnya memutuskan untuk menanyakan pendapat Tia, dan wanita itu berkata bahwa sang pemurni benar serta ada sesuatu yang sangat kuat bersembunyi di sekitar mereka. Dari balik bayangan, dengan rasa khawatir, Saiki bertanya-tanya, apakah makhluk itu hanya satu? Sambil teringat saat ia mengetahui bahwa tingkat kontaminasi tertinggi yang pernah tercatat adalah 1.800. Gadis itu lalu menambahkan bahwa kata bersembunyi mungkin kurang tepat. Sesaat sebelum tanah di bawah kaki Yagi mulai retak. Mengaktifkan kekuatannya, Saiki berhasil menyelamatkan pemurni itu pada detik terakhir. Ketika mereka mencoba mencari tahu jenis makhluk apa yang baru muncul dari bawah tanah, Tia tersenyum dan mengingatkan bahwa ia sudah memperingatkan mereka sejak awal dan Saiki sebenarnya sudah tahu. Tiba-tiba, seekor makhluk mirip tanaman pemangsa menangkap Souma yang mulai terseret ke dalam mulut besar itu hingga makhluk tersebut menutup rahang sepenuhnya. Terpukau, Tia berkata bahwa itu luar biasa dan mungkin makhluk itu termasuk jenis yang melunakkan mangsanya terlebih dahulu agar lebih mudah ditelan. Dengan panik, Saiki memintanya berhenti tertawa. Anggota tim lain langsung menyerbu musuh dengan penuh amarah karena kehilangan salah satu rekan mereka. Natsumi menyerang dengan sarung tinju logam, sementara Hattori maju dengan pedangnya. Namun, sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang cukup berhasil, terlebih ketika gas merah mulai bocor dari tubuh makhluk itu yang kembali membuka mulutnya untuk melanjutkan makanannya. Bahkan pemurni tertua di tim tampak terkejut. Melihat Nagato ikut bertarung, orang itu berkata bahwa musuh ini adalah jenis baru dan memintanya kembali. Tetapi sang pemurni tidak menggubris. Dengan pedangnya, ia memberikan tebasan kuat yang memotong beberapa bagian dari tanaman raksasa itu. Terkejut, Saiki bertanya, bagaimana bisa serangannya tidak dinetralkan? Dan Tia menjelaskan bahwa sebenarnya serangan itu tetap dinetralkan, hanya saja cahaya di sekitar senjata itu begitu padat sehingga proses penetralannya tidak mampu mengimbangi daya hancurnya. Wakil kapten dan kapten memperhatikan debu yang mulai mengendap sebelum sang kapten memutuskan untuk menyerang tubuh utama makhluk itu yang berada di bawah tanah. Dengan kapaknya, ia memberikan serangan luar biasa yang menghasilkan gema besar di seluruh hutan. Dari bawah tanah, uap ungu mulai muncul. Lalu dari lubang itu tampak sepasang mata merah yang menyala. Saiki berkata bahwa pemurni benar, sedangkan makhluk itu mulai mengeluarkan suara-suara aneh. Tiba-tiba, tentakel tanaman menghantam ke arah Saiki yang berlari, menyelamatkan diri, sekaligus menjaga Yagi yang masih berada di dalam pelukannya. Dengan tekad penuh, makhluk itu mencoba menyerang lagi. Memaksa Saiki menurunkan pemurni dan maju menghadapi ancaman itu. Ia menggenggam tentakel tersebut dengan kedua tangan dan mulai menariknya dengan seluruh kekuatan, berharap dapat menyeret makhluk itu keluar dari sarangnya. Secara mengejutkan, rencana Saiki berhasil ketika awan debu besar membumbung tinggi. Tia tersenyum dan berkata bahwa ini mungkin pertama kalinya makhluk itu muncul ke permukaan, lalu menambahkan bahwa yang mereka hadapi adalah transporter tingkat menengah. Dengan mulut ternganga, Yagi memeriksa alat pendeteksi kontaminasinya dan langsung terpana melihat angka 3070 terpampang di layarnya. Natsumi berteriak menanyakan bagaimana bisa makhluk itu memiliki tingkat kontaminasi di atas 3000. Saiki berpikir keras, bertanya-tanya langkah apa yang harus diambil dan apakah masuk akal menggunakan kekuatannya. Tiba-tiba, Hattori berteriak memanggil Nagato dan mengingatkannya tentang Souma. Tanpa ragu, pemurni itu bersiap menyerang. Tia menjelaskan bahwa perbedaan terbesar antara carrier tingkat rendah dan tingkat menengah terletak pada kekuatan yang jelas lebih tinggi. Nagato melompat dan bersiap memberi serangan, tetapi ketika ia cukup dekat, ia melihat Souma dalam kondisi yang sama sekali tidak baik. Melihat rekannya seperti itu, membuat sang pemurni membeku. Tia lalu berkata bahwa selain kuat, carrier tingkat menengah juga cerdas. Ketika Nagato gagal menyerang, Hatakeyama menyebutnya kurang baik, namun tetap terjun ke pertarungan untuk menyelamatkan kapten yang hampir saja terkena pukulan. Sayangnya, wakil kaptenlah yang menerima serangan terburuk. Terhempas keras ke sebuah pohon, ia langsung tak sadarkan diri. Nagato dan timnya mulai panik, dan saat itu juga makhluk tersebut kembali menyerang sang pemurni. Ia mencoba bertahan dengan pedangnya. Souma yang ketakutan berkata bahwa semuanya terasa menyakitkan dan memohon pertolongan, membuat sang pemurni makin teralihkan. Marah, Hattori memutuskan bahwa ini saatnya membuat musuh itu membayar dan mengayunkan kedua pedangnya dengan sangat luar biasa.
Namun, makhluk itu menggunakan tubuh sang pemurni yang tertelan sebagai tameng, berputar, dan jelas-jelas melihat siapa yang menyerangnya. Hattori terkena pukulan keras dari salah satu lengan makhluk itu hingga ia memuntahkan cairan merah dari mulutnya, membuat Natsumi dan Nagato panik setengah mati. Berlari menghampiri temannya, Natsumi bertanya apakah ia baik-baik saja, tetapi Hattori justru mengeluarkan suara-suara aneh yang membuat sang pemurni ketakutan. Tiba-tiba, pemuda itu kini terinfeksi, menggigit bahu Natsumi, membuat virus itu menyebar begitu cepat. Berbalik, Hattori menatap Yagi dengan mata terbelalak, seakan tidak percaya, lalu bertanya dengan suara gemetar apa yang terjadi pada teman-temannya. Saiki berteriak meminta gadis itu untuk tidak mendekat. Tetapi ia justru diserang salah satu tentakel makhluk tersebut, membuat tubuhnya terluka cukup parah. Nagato terus berusaha bertahan, sementara Souma yang ketakutan berkata bahwa semuanya kembali menyakitkan dan memohon agar sang pemurni menolongnya. Tiba-tiba, anggota tim yang telah terinfeksi muncul di belakangnya, dan Nagato dengan cepat menyadari bahwa mereka kini adalah makhluk lain. Mereka yang dulu adalah teman baiknya kini berubah total, dan pemandangan itu menghancurkan hati Nagato hingga membuatnya tak mampu berkata. Dengan mata terpejam, ia mencoba menahan tangisnya. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar, dan terlihat bahwa Saiki ternyata masih baik dan siap menyelamatkan semuanya. Menatap tajam makhluk itu, tokoh utama berkata bahwa yang diinginkan makhluk itu adalah dirinya, jadi ia akan menjadi lawan yang sempurna. Menggunakan kekuatan Tia, Saiki melempar para anggota tim yang telah berubah, lalu bertanya, apakah Nagato masih bisa bergerak? Tanpa mampu menjawab dan tubuh gemetar, sang pemurni menunjukkan bahwa ia tidak bisa. Saiki menyadari hal itu tidak baik, dan dengan sopan mengangkatnya, berlari membawa sang pemurni menuju tempat Hatakeyama, meletakkan Nagato di tanah, lalu kembali menuju pertempuran, sambil meminta sang pemurni mengurus luka wakil kapten. Dengan penasaran, sang pemurni menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Saeki, dan saat ia melihat alat pendeteksi kontaminasi, ia menyimpulkan bahwa Saeki berada di bawah pengaruh carrier. Berlari dengan kecepatan tinggi, tokoh utama bertanya, bagaimana sang pemurni masih bisa baik-baik saja setelah digigit. Sambil tersenyum, Tia mengatakan bahwa virus milik sosok lemah bukanlah masalah berarti 3 sosok purifir yang sudah berubah kembali bergerak mendekati Saeki, dan Natsumi menjadi yang pertama mencoba menyerangnya. Tokoh utama bergerak sigap, menghindari serangan itu dengan cara yang begitu lihai, lalu memanfaatkan momentum untuk melakukan serangan balasan. Tanpa ragu, 2 purifir lainnya menerjang, memaksanya menggunakan sabitnya untuk melempar mereka menjauh. Tia bertanya, apakah Saeki tidak mau sedikit menahan diri terhadap para yang muda? Namun, dengan kesal Saeki menjawab bahwa mudah saja baginya untuk bicara. Tiba-tiba, tanaman pemangsa itu muncul lagi, membuat tokoh utama memutuskan untuk melepaskan teknik putaran sabitnya, dan tanpa kehilangan tatapan teguh itu, potongan tanaman terlempar ke segala arah. Namun, bukannya terbelah. Tanaman-tanaman baru justru tumbuh kembali, membuat Saeki sadar bahwa monster itu beregenerasi, dan hal itu sungguh menyebalkan. Ketika diserang lagi, tokoh utama menghindar, membuat sang pemimpin tanaman itu tampak mulai kesal. Berlari, Saeki mengatakan bahwa ia juga merasa terganggu dengan semua ini, menunjukkan tekadnya untuk segera mengakhiri pertarungan. Makhluk itu kemudian mengubah tentakelnya menjadi bor-bor tajam dan menembakkannya ke arah Saeki. Tetapi, kecepatan Saeki membuatnya lolos tanpa terluka sedikit pun. Menggenggam sabit erat-erat, ia menunjukkan caranya bertarung dan memotong seluruh tentakel tanaman raksasa tersebut. Murka, monster itu menyadari bahwa Saeki tidak akan mudah digoyahkan, dan justru semakin mendekat. Dalam wujud transformasinya, Saeki mencengkeram tentakel itu dan melompat, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya, sambil berkata bahwa ia sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Ucapan itu membuat makhluk tersebut, yang masih memakai wajah Souma, bergetar ketakutan. Tiba-tiba Saeki menghantam bagian batang monster itu, dan membuatnya berteriak karena kesakitan. Merasakan sesuatu yang aneh, tokoh utama menoleh, tetapi sudah terlambat karena Natsumi menyerangnya dari belakang, memberi monster itu waktu untuk pulih. Tanpa pilihan lain, Saeki terpaksa bertukar serangan dengan pemuda purifir itu, hingga akhirnya mampu menjatuhkannya dengan baik. Yagi dan Hattori ikut menyerang, memaksa tokoh utama melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan. Setelah menangani para purifir itu, ia memutuskan untuk kabur sejenak. Dan akhirnya terlihat bahwa ia tidak menyakitkan siapapun, hanya menahan mereka. Dengan bangga, Tia mengatakan bahwa ketika ia tidak berada di tubuhnya sendiri, ia tetap bisa diandalkan, dan bahwa Saeki bisa memasang banyak borgol, sekaligus pada para purifir itu. Lalu ia bertanya mengapa Saeki menangkap para yang muda, padahal ia tahu bahwa saat seseorang berubah menjadi feeder, tidak ada jalan kembali. Kesal, Saeki mengatakan bahwa ia mengerti.
Ia menimpali bahwa ucapannya tidak terlalu masuk akal dan cepat atau lambat sesuatu yang buruk akan datang. Dengan suara keras, tokoh utama kembali menegaskan bahwa ia tahu. Gadis itu mengangkat bahu dan mengatakan bahwa tidak terlihat seperti begitu, dan bahwa perasaan manusia memang rumit. Berusaha tetap fokus, Saiki kembali menyerang target yang meski rusak parah, masih berdiri kokoh. Terlihat bahwa makhluk itu justru semakin bersemangat, memperlihatkan senyuman menyeramkan. Tentakelnya kembali melesat, bukan ke arah tokoh utama, melainkan ke arah Hattori dan Natsumi yang terpukul keras. Kemudian monster itu menarik mereka mendekat. Bingung, tokoh utama bertanya-tanya mengapa makhluk itu justru menyelamatkan para feeder. Mengetahui apa yang akan terjadi, dia menjelaskan bahwa itu hanyalah caranya menyiapkan makanan. Tertawa, makhluk itu menyerap semua energi yang bisa diperolehnya dari para purifir yang ditangkap. Masih belum paham, Saiki bertanya apa maksud wanita itu. Karena setaunya feeder biasanya bekerja bersama para transporter. Dia menjawab bahwa itu sama sekali berbeda. Ia menjelaskan bahwa carrier menyerang manusia untuk menenangkan virus mereka, tetapi karena para carrier tingkat rendah tidak terlalu pandai, mereka langsung ke bagian memakan. Padahal sebenarnya tidak ada gunanya, sebab virus hanya dapat berkembang dalam sel yang masih hidup. Kini mulai mengerti, Saiki bertanya, apakah itu berarti orang-orang seperti feeder atau Mio yang terinfeksi namun ucapan itu langsung terputus karena dia mengatakan bahwa bagi transporter, orang-orang seperti itu adalah makanan penuh virus yang sangat bernutrisi, terutama para feeder yang menyerang manusia lain dan membuat lebih banyak feeder, sehingga makanan mereka berkembang biak dengan sendirinya. Kesal, Saiki meminta gadis itu berhenti bercanda. Namun tanpa goyah, dia menjelaskan bahwa itu hanyalah cara untuk memperbanyak makanan, sesuatu yang juga dilakukan manusia. Marah, tokoh utama menyuruhnya diam. Sementara itu, Nagato sedang duduk di samping Hatakeyama. Hancur dan menangis, purifir itu memandang Saiki yang tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi makhluk itu memutuskan untuk menyerang lagi, memunculkan tentakel-tentakel baru setelah memperoleh santapan yang cukup. Bahagia dengan energi barunya, monster itu melepaskan tawa mengerikan. Bertekad menghentikannya, Saiki menerjang maju, kembali menghindari semua serangan sambil menyerang tanpa henti. Meski terlihat sia-sia, karena kemampuan regenerasi monster itu luar biasa. Khawatir, Saiki mencoba membaca situasi, menyadari bahwa ia tidak bisa mengandalkan senjata itu saja. Salah satu kepala makhluk tersebut muncul dari tanah dan hampir mencengkeramnya, membuat Saiki melompat menjauh. Monster itu merasa geli dan mengirimkan gelombang tentakel lain untuk menangkapnya di udara. Namun tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi, memperlihatkan Saiki yang terengah-engah, dikelilingi tentakel yang kini terpotong oleh dua pedang raksasa yang ia gunakan setelah meninggalkan sabitnya. Dengan kedua mata menyala merah, ia menyatakan bahwa monster itu tidak boleh menganggapnya makanan yang mudah, menunjukkan bahwa dirinya juga mampu menjadi kuat ketika diperlukan. Makhluk itu kembali melilit Saiki, dan dengan wajah tegas, ia merasakan tentakel itu semakin menguat. Pada saat yang tepat, tokoh utama mengangkat kedua pedangnya. Monster itu terkejut dengan kekuatan tersebut, namun tetap tidak mau mundur. Saiki mulai berlari dan menebas tanpa berhenti, menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah untuk melindungi dirinya. Tanaman neraka itu menempatkan dua tentakel di depan wajahnya, tetapi semuanya terbelah oleh Saiki, yang bahkan menendang sisa-sisanya. Terlihat bahwa ia hampir mencapai sasaran, namun tiba-tiba, makhluk itu mencengkeram kedua pedangnya dan memaksanya melepaskan pedangnya. Yang mengejutkan monster tersebut, pedang-pedang itu lenyap lalu kembali muncul di tangan Saiki, yang langsung melakukan serangan ganda. Wajah Soma mulai berubah ketika makhluk itu berteriak, dan Saiki mundur saat potongan tubuh tanaman itu beterbangan. Ia mendarat di tanah, bersiap melihat apa dampak dari serangannya. Tiba-tiba, sebuah wajah aneh muncul menggantikan wajah sang purifir, membuat tokoh utama merasa sangat bosan karena pertarungan ini seolah tidak pernah berakhir. Dalam kegaduhan itu, makhluk tersebut melihat Yagi, Nagato, dan Hatakeyama, lalu menampilkan senyum mengerikan sebelum meluncurkan tentakel ke arah mereka. Menyadari apa yang akan terjadi, Saiki berbalik dan melompat dari posisinya untuk berdiri di depan mereka. Karena gerakan itu, ia terkena serangan keras di punggung, hingga sempat kehilangan keseimbangan. Makhluk itu menyerbu Yagi dengan teriakan menggema, membuat sang tokoh utama melempar kedua pedangnya sambil bertekad penuh untuk melindunginya. Sesuai tekadnya, ia berhasil memotong salah satu tentakel makhluk itu, memberi sedikit rasa lega. Namun seketika bagian lain dari tanaman neraka yang mengerikan itu muncul dari tanah, meninggalkannya tanpa senjata dan hanya dapat mengandalkan kedua tangannya. Dengan hentakan kasar, Saiki terpental jauh. Tentakel yang baru saja ia potong tumbuh kembali. Sementara makhluk itu memamerkan kekuatannya seolah sedang mengikuti kompetisi kebugaran. Tokoh utama menggerutu bahwa kemampuan regenerasi ini sangat menyebalkan,
Sementara Tia menegurnya dengan nada tajam dan mengatakan bahwa Saeki seolah tidak berpikir. Ia menunjukkan bahwa Saeki masih memiliki energi untuk serangan penentu. Tetapi saat ini ia justru sibuk menjaga gadis yang dianggap sebagai beban tambahan. Dengan kesal, Saeki menyuruh makhluk pendampingnya itu diam. Rasa penasaran kemudian muncul ketika ia bertanya mengenai tanaman monster itu dan apakah benar makhluk tersebut menyerap nutrisi dari tanah. Namun, Tia menjelaskan bahwa para pembawa tidak melakukan hal semacam itu dan bahwa monster itu justru dipenuhi batu miasma yang membuatnya sangat mudah melakukan regenerasi. Tidak tahu harus berbuat apa, Saeki bertanya bagaimana cara mengalahkannya. Tia menyarankan untuk menghancurkan semuanya sekaligus atau terus memotong sampai energi regenerasinya habis. Ia menambahkan bahwa itu terlalu sulit bagi Saeki karena ia belum siap menghadapi pembawa kelas menengah dan lebih baik meninggalkan beban tambahan itu lalu pergi. Menyadari Saeki tidak berniat mundur, gadis itu bertanya, apakah ia siap bertarung sampai akhir? Tokoh utama menegaskan bahwa ia tidak berniat menghadapi akhir buruk apapun, tetapi Tia memperingatkannya bahwa hal itulah yang akan terjadi jika ia terus memaksa. Saeki kemudian ikut bersuara dan mengatakan bahwa sebenarnya masih ada cara lain, membuat Tia terkejut dan bertanya apakah ia berniat dimakan lagi. Dengan tatapan mantap, sang tokoh utama mengiyakan rencana itu. Khawatir, Tia menolak ide tersebut. Namun tokoh utama bersikeras bahwa ia akan melakukan apapun demi menyelamatkan adiknya. Ia bahkan bersedia bekerja sama dengan seorang transporter dan menghadapi seseorang yang dulunya manusia. Tetapi, meninggalkan rekan-rekannya adalah sesuatu yang tidak akan ia lakukan. Tia berkata bahwa tuannya memang tidak pernah mendengarkan dan bahwa ia akan melakukan apa yang diinginkan Saeki. Namun karena sedang kesal, ia akan membuat prosesnya sedikit lebih menyakitkan dan mengambil lebih banyak tenaga. Saat ia menggigit, Saeki menjerit, tubuhnya membeku, dan makhluk itu berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Tubuh Saeki berubah dengan cepat sementara ia terus berteriak, membuat makhluk pemangsa itu ketakutan, meski tetap menunjukkan senyum menyeramkan. Tia memerintahkannya untuk menghancurkan monster lemah itu sekali dan untuk selamanya. Dan kini, Saeki telah memiliki tanduk. Dengan lompatan luar biasa, tokoh utama menerjang targetnya. Dari kejauhan, Nagato terpaku melihat kemunculan Tia. Sementara kekuatan Saeki terus meningkat, ia semakin mempercepat serangannya. Begitu jaraknya cukup dekat, ia melancarkan rentetan pukulan yang membuat musuh berteriak dalam kesakitan dan keputusasaan. Sebuah ledakan besar terjadi, mengangkat debu pekat ke udara. Setelah memastikan serangannya berhasil, ia melihat bahwa monster itu mencoba melarikan diri dalam keadaan panik. Tanpa ragu, ia mengejarnya, menerobos ke bawah tanah sambil menegaskan bahwa makhluk itu tidak akan bisa kabur. Salah satu serangannya mengenai titik lemahnya, membuat makhluk itu kehilangan bagian terpenting dari tubuhnya. Tia tersenyum lega karena akhirnya semua selesai. Monster itu mencoba kembali menyembuhkan diri, tetapi kemampuan regenerasinya tampak mencapai batas. Sambil mengejek, gadis itu mengatakan bahwa usaha makhluk itu sia-sia karena kelas menengah tidak mungkin menang melawan kelas superior. Dengan tenang, Saeki mendekati lokasi makhluk itu terperangkap dan menggapai apa yang ia butuhkan, yaitu batu-batu miasma yang saling terhubung pada satu titik. Dengan antusias, Tia bertanya apakah Saeki kini bisa merasakan batu-batu itu. Namun, makhluk tersebut kembali melakukan trik lamanya, memunculkan wajah Souma sambil memohon pertolongan dan meminta pengampunan. Adegan itu membuat sang tokoh utama ragu, tetapi Tia mengingatkannya bahwa makhluk itu hanya meniru manusia yang pernah diserapnya, dan bahwa Purifir itu sebenarnya sudah lama tidak ada. Mendengar hal itu membuat Saeki mengepal, tetapi ia akhirnya menemukan keberanian dan menancapkan tangannya ke tubuh monster tersebut, hingga makhluk itu kembali menjerit. Saat tokoh utama mencabut sumber kekuatan lawannya, keberadaan monster itu lenyap begitu saja. Memegang batu itu, Saeki gemetar, merasakan campuran amarah dan kesedihan. Tia muncul dan bertanya, apakah ia menyadari bahwa dirinya semakin mirip dengan seorang pembawa? Saeki menatap batu miasma biru muda itu, tetapi pandangannya tiba-tiba kabur dan keseimbangannya hilang, hingga ia berlutut dengan Nagato tepat di depannya. Mengingat segala hal yang dilihatnya dari Saeki, meski kini tokoh utama tampak kembali normal, Hatakeyama berteriak memanggil Purifir, membangunkannya dari lamunan. Wakil kapten mengatakan Iyagi hampir lepas dan butuh bantuan untuk menahan gadis itu. Ketika ia berbalik, sang kapten muncul dan berkata bahwa ia sudah siap membantunya. Namun tubuh Saeki mendadak berperilaku aneh dan berubah menjadi wujud mengerikan dari dirinya sendiri. Ia menerjang Nagato yang berdiri dalam kebingungan total. Dan seketika terjadi ledakan besar bernuansa merah hasil serangannya. Melihat Purifir itu terpental, Tia mengeluh bahwa ia mengira sudah mengendalikannya. Mendengar suara Saeki yang terdengar tidak biasa, sang pirang bertanya apakah ia masih baik-baik saja. Tetapi Tia menjelaskan bahwa tubuh tuannya kelelahan sehingga ia mengambil alih sementara.
Dengan suara bergetar, Nagato bertanya, apakah itu berarti Saeki adalah seorang pembawa? Dengan senyum licik, Tia mengiyakan dan bertanya, apakah sang purifir keberatan? Kemarahan memenuhi diri Nagato. Namun Tia tidak peduli dan mengatakan bahwa ia tidak bisa mengabaikan seorang wanita yang memiliki tatapan penuh kebencian terhadap para pembawa. Berdiri di atas dahan, sang purifir bertanya, apa rencana Tia karena ia dianggap sebagai parasit dalam tubuh Saeki? Tersinggung, Tia menyebutnya sebagai hubungan koeksistensi, karena ia membantu Saeki dan memberinya kekuatan, dan sebagai gantinya, ia mendapat sedikit asupan energi. Sang purifir merasa hal itu tidak masuk akal, tetapi sang pembawa tidak peduli dan mengatakan bahwa membiarkan purifir itu hidup adalah masalah, sehingga meski tidak berada di puncak kekuatan, ia siap menghadapinya. Dengan penuh percaya diri, Tia meledakkan energi di sekitarnya. Nagato mencoba melindungi diri dan mengatakan bahwa ini tidak masuk akal, lalu meminta wakil kapten untuk menangani Yagi. Tiba-tiba, alat pendeteksi kadar polusi di pergelangan tangan purifir itu berbunyi keras, menunjukkan angka mengejutkan, yaitu 5.844. Menyipitkan mata, Nagato mengatakan bahwa ia tidak bisa mengabaikan hal itu. Ia turun dari dahan dan menegaskan bahwa sebagai purifir, ia harus menuntaskan tugasnya. Ia merasa lega pembawa itu akhirnya memperlihatkan wujud sebenarnya. Karena itu berarti proses pemurnian menjadi lebih mudah. Pertarungan dahsyat kembali dimulai, Tia menahan semua serangan meski tidak berada dalam kondisi penuh. Saeki tersadar bahwa ia hanya penonton dalam tubuhnya sendiri. Penasaran, ia bertanya dalam hati siapa yang sedang bertarung melawan Nagato. Dan segera ia menyadari bahwa lawan Nagato adalah dirinya. Tia muncul dan bertanya apakah ia sudah bangun. Setelah memastikan Saeki sadar, ia berjalan mendekat dan mengatakan bahwa ia meminjam tubuh sang tokoh utama. Saeki bertanya alasannya. Gadis itu menjelaskan bahwa ia berencana menyingkirkan purifir itu karena wanita tersebut datang dengan niat menyakiti Saeki. Dan karena Saeki tidak bersedia melakukan apa yang dibutuhkan, ia memutuskan untuk bertindak sendiri. Sehingga Saeki diminta untuk tetap tenang. Tidak mampu menggerakkan tubuhnya, Saeki berteriak memohon agar pembawa itu berhenti. Tetapi, satu-satunya balasan yang ia dapat hanyalah senyuman. Di luar tubuh, Nagato terus menyerang dengan pukulan bertubi-tubi. Tia mengatakan bahwa untuk seseorang yang baru saja menangis, sang purifir bertarung dengan cukup baik. Nagato menerjang maju dan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan pujian dari seorang transporter. Dengan satu tangan saja, Tia menghentikan pedang sang wanita, lalu bertanya, apakah Nagato benar-benar mengira itu adalah pujian? Setelah menahan serangan itu, sang pembawa memutuskan untuk melakukan serangan balik. Namun Nagato terlalu cepat dan menghindar dengan mudah. Saat mencoba menendangnya, Tia pun berhasil menghindar dalam waktu bersamaan, lalu merebut pedang dari sang pemurni, tetapi Nagato segera meraih kembali senjatanya di udara dan memanfaatkan momentum itu untuk memberikan beberapa pukulan yang memancarkan cahaya kuning. Dengan senyum tipis, Tia menilai wanita itu kurang terampil dan langsung kembali menyerang dengan seluruh tenaganya. Pemurni itu menghindar dan menghantam sang pembawa dari belakang, menghasilkan ledakan besar. Namun ia terkejut ketika menyadari sekali lagi bahwa makhluk itu masih mampu melindungi diri. Menemukan hal itu lucu, Tia mengaku baru saja membuat situasi sedikit lebih menantang, membuat kapten dan wakil kapten terpaku oleh kekuatannya. Memamerkan keahliannya, Tia mengangkat Nagato ke udara dan mengatakan ia akan menyerang sedikit lebih keras. Tidak banyak yang bisa dilakukan, sang pemurni menyilangkan tangan di depan tubuhnya, sebelum menerima serangan super kuat yang melontarkan tubuhnya, hingga terjatuh berlutut, membuat Hatakeyama semakin cemas. Sebuah kalung terlihat jatuh dari leher sang pemurni, terbuka ketika menyentuh tanah, menampilkan foto masa kecilnya saat sedang digendong ayahnya. Melihat foto itu membuat hatinya terasa hancur, seperti halnya Saeki yang ikut terpukul dan teringat masa kecil ketika ia mengatakan ingin menjadi seperti ayahnya saat dewasa. Meskipun sang ayah hanya seorang reporter, mendengar hal itu dari putranya membuatnya merasa sangat bangga sebagai seorang ayah. Kita kembali pada hari kacau itu ketika sesosok makhluk menyerang acara keluarga sang pemuda, memaksa ayahnya mengambil sikap dan melindungi dirinya, serta mio apapun yang terjadi. Mendekap adiknya erat, Saeki memanggil ayah mereka dengan penuh ketakutan. Namun sang ayah hanya tersenyum dan berkata ia mempercayakan segalanya pada putranya. Sesaat kemudian, ia menerjang keluar dari jalan tinggi bersama makhluk itu dan tidak kembali lagi, meninggalkan Saeki dalam kesedihan yang mendalam, lalu kembali ke Nagato yang masih terlihat murung. Tiba-tiba, salah satu lengan sang pembawa menghantam pohon di sampingnya dan melilit sang pemurni. Tokoh utama berusaha mengambil alih dan memohon agar Tia mereda. Dengan senyum mengejek, sang pembawa berkata bahwa wanita itu hanya menjadi penghalang, karena sebagaimana tokoh utama pernah melindungi Mio, ia pun bisa menyingkirkan hambatan lain. Saeki menyela dengan mengatakan bahwa Nagato bukan seperti makhluk yang pernah ditaklukkan sebelumnya. Sang pembawa mengangguk, mengatakan ia mengerti,
Pria itu masih menganggapnya manusia, dan ia teringat saat tokoh utama mengatakan bahwa seorang pembawa akan selalu tetap seorang pembawa. Tia menyatakan bahwa Saeki kini berada di pihak para pembawa, tetapi Saeki bersikeras bahwa dirinya masih manusia. Mendengar itu, Tia membuat kepala Saeki terasa aneh. Sambil menoleh, ia memperingatkannya bahwa jika Tia menyingkirkan sang pemurni, ia tidak akan pernah bisa dimaafkan. Tanpa diduga, Tia melepaskan Saeki, membuatnya jatuh tepat ke pelukan Nagato. Menghadap pemurni itu, sang pembawa mengatakan bahwa sekalipun wanita itu menyingkirkan Saeki, ia tidak akan lenyap karena dirinya jauh lebih kuat tanpa aturan apapun. Dan karena Saeki sudah menolong semua orang, ia ingin percaya bahwa manusia tidak akan membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Tia kemudian menatap Yagi yang masih dalam kondisi seperti zombie. Dan tanpa berpikir panjang, ia bergerak ke arah gadis itu, meninggalkan sang pemurni. Terkejut, pemurni itu menjelaskan bahwa ia menyuntikkan sedikit virus baiknya ke tubuh Yagi, yang akan membuat gadis itu tertidur untuk beberapa hari. Karena semuanya sudah baik-baik saja, ia memutuskan kembali ke tempat asalnya. Nagato kembali sendirian, masih memeluk Saeki. Kemudian teringat timnya yang sudah benar-benar kewalahan. Tiba-tiba, Hatakeyama berlari mendekatinya, sementara Saeki tertidur di bahunya. Beberapa waktu kemudian, tokoh utama terbangun di sebuah ranjang dan bertanya di mana ia berada. Di sampingnya, Nagato berkata, akhirnya Saeki bangun, membuatnya terkejut. Menjawab pertanyaannya, Nagato mengatakan mereka berada di apartemennya. Masih agak bingung, tokoh utama mengangguk, lalu melihat wakil kapten dan Teino yang sedang menatapnya. Teino berkata bahwa pria itu tertidur sepanjang hari dan menanyakan kondisinya. Tokoh utama menjawab ia merasa baik dan bertanya apa yang diketahui asosiasi. Teino mengatakan tidak perlu cemas karena hanya orang-orang di ruangan itu yang tahu rahasianya. Hatakeyama meminta maaf karena merepotkan, tetapi ia menghabiskan seluruh malam, merapikan keadaan hingga ia benar-benar kelelahan. Jadi mereka harus segera memulai interogasi. Saeki menjelaskan bahwa Tia adalah pembawa tingkat menengah, tetapi ada pembawa lain yang jauh lebih kuat. Nagato lalu bertanya mengapa ia bekerja sama dengan makhluk itu. Teino menegurnya agar berhati-hati dalam berbicara, lalu mendekat dan mengatakan, Saeki bekerja sama dengan pembawa bernama Tia demi menyelamatkan saudara perempuannya. Jadi sang pemurni tidak perlu bersikap seolah ia seorang pengkhianat. Merasa malu, Nagato berkata, itu bukan maksudnya. Hatakeyama meminta keduanya tenang dan mengatakan, sudah waktunya Saeki memperkenalkan Malatia. Tokoh utama memanggil makhluk itu yang muncul dengan cepat, duduk di sampingnya di ranjang, membuat Nagato gugup. Dengan senyum ringan, Tia berkata, sang pemurni tak perlu tegang karena mereka sudah sepakat tidak menyimpan dendam. Wakil kapten mengiyakan dan mengingatkan bahwa kesepakatannya adalah bersikap tanpa kekasaran. Dengan tak ada pilihan lain, sang kapten pun meminta maaf. Sesepuh kelompok itu lalu berterima kasih pada Tia karena berkat bantuannya mereka bisa memindahkan Yagi. Cemas, Saeki bertanya apa yang akan terjadi pada gadis itu, dan wakil kapten menjelaskan bahwa Yagi berada di karantina pusat medis cabang Adachi. Secara resmi, mereka melaporkan bahwa Yaji telah gugur dalam tugas karena jika kebenaran terungkap, sang pemurni akan dijadikan subjek penelitian. Dan itu tidak diperlukan karena masih ada cara lain mendapatkan jawaban, misalnya melalui Tia. Sang pemurni kemudian mengatakan ia tidak tahu cara memulihkan seseorang yang berubah menjadi feeder. Dan jika Yagi terus terpapar virus baik itu, ia akan terus tertahan. Namun, bisa saja tidak bertahan setelah sebulan. Nagato mengatakan hal yang sama mungkin terjadi pada Saeki. Namun Tia mengatakan tokoh utama adalah tuannya, dan karena itu ia akan menjaga hidupnya bagaimanapun caranya. Mendengar hal itu membuat sang kapten berkeringat. Teino mengatakan ia ingin tahu lebih banyak dan menanyakan tujuan para transporter, serta apa yang mereka inginkan sebenarnya. Tia mengatakan alasannya cukup jelas, tetapi tiba-tiba sebuah firasat buruk menyergapnya, dan matanya membesar. Saeki bertanya ada apa dengan wajah serius. Tia mengatakan tampaknya seorang pembawa kelas tinggi baru saja muncul. Di tempat lain, terlihat seorang makhluk bertanya-tanya mengapa Malatia belum memberikan kabar apapun. Dengan nafsu besar, sang pembawa mengaku merasa sangat lapar setelah melihat sekelompok manusia berjalan santai di jalanan. Ia menyilangkan tangan, mempertanyakan berapa banyak dari mereka yang bisa ia santap. Ternyata para pahlawan akan segera menghadapi Krangkit, seorang pembawa kelas tinggi tingkat 4. Tokoh utama bersama Tia memperingatkan kelompok bahwa seorang transporter besar baru saja muncul, membuat seluruh anggota sedikit terguncang. Tertarik, anggota tertua mengatakan detektor tidak menangkap apa-apa. Gadis itu menyatakan masalahnya berada 10 km jauhnya, di sekitar stasiun Shibuya, dan tidak ada reaksi karena virusnya terkendali. Tokoh utama bertanya apakah hal itu mungkin, dan dengan nada bercanda, gadis itu menjawab bahwa hal itu bisa terjadi, menjelaskan bahwa faktor polusi pada para pembawa muncul ketika mereka mulai kehilangan kendali atas rasa lapar mereka. Para operator utama biasanya tidak membiarkan semuanya berjalan sejauh itu.
langsung membuka sistem sebelum ada masalah. Nagato dari biro menyampaikan bahwa di sekitar stasiun Shibuya muncul laporan tentang sebuah terowongan dari dunia lain. Dan karena remaja yang bertanggung jawab sudah lebih dulu pergi mengeceknya, mereka harus segera bergerak juga. Dengan wajah cemas, pria berambut putih bertanya seberapa buruk jadinya jika seorang pengangkut utama menerobos. Tanpa ragu, dia mengatakan bahwa dalam hitungan hari, seluruh Jepang bisa saja menjadi santapan. Lalu menambahkan bahwa hal seperti itu tidak akan bisa dihentikan. Sambil berdiri, pria itu berkata bahwa setidaknya ia pantas mendapat bonus dan tunjangan khusus karena turun langsung ke lokasi. Tokoh utama ikut berdiri, tetapi tiba-tiba merasakan sakit luar biasa menghantam kepalanya. Nagato berkata bahwa kondisi Saeki tidak bagus dan dia harus menunggu saja. Meski pria itu berusaha protes, sang gadis menegaskan bahwa itu adalah perintah. Tak punya pilihan lain, tokoh utama hanya berkata bahwa ia mengerti. Sebelum pergi, pria yang lebih tua mengingatkan bahwa Saeki terlalu berharga untuk terjun langsung, kecuali kondisinya benar-benar pulih. Sementara itu, di bagian lain kota, masalah dari dunia lain jatuh dan menghantam keras permukaan. Makhluk berambut ungu dan hijau itu tampak kebingungan, sementara orang-orang sekitar bertanya-tanya bagaimana ia bisa turun dari langit. Menyentuh bahu seorang gadis, makhluk itu menjadikan korban pertamanya. Sang gadis merasakan sesuatu yang aneh, tetapi tidak benar-benar memahami apa yang baru terjadi. Kekasihnya kesal, namun sang gadis menenangkan dengan mengatakan semuanya baik. Seorang reporter menghampiri makhluk itu, bertanya, apakah ia memiliki jenis tertentu, sambil menganggap tampilannya unik. Tanpa sepatah kata, sang pria meletakkan jarinya di mulut reporter muda itu. Sama, bingungnya. Reporter tersebut hanya terpaku sementara asistennya menyarankan agar mereka mewawancarai orang lain saja. Makhluk itu terus berjalan dan menyentuh wajah seorang pria bersetelan rapi yang lewat. Gugup, pria itu menanyakan apa maksud tindakan aneh tersebut. Namun karena tidak mendapat tanggapan, ia memilih pergi dan memanggil taksi. Ketika melangkah ke jalan, meski lampu hijau menyala, sang makhluk berhenti, menatap ke atas dan bertanya di mana seseorang berada. Seorang pria melompat keluar dari mobilnya setelah hampir menabraknya dan meminta makhluk itu cepat menyingkir. Seorang gadis datang menghampiri dan berkata bahwa ia akan mengurusnya. Dengan wajah malu, pria itu kembali ke mobil, sambil memohon agar sang gadis benar-benar melakukannya. Sekelompok orang mendatangi Mizuno dan mengingatkannya bahwa ini adalah hari pertamanya. Sambil tersenyum, Mizuno berterima kasih. Lalu salah satu dari mereka bertanya, apakah makhluk itu setidaknya mendengarkan? Sang makhluk hanya menoleh sedikit tanpa benar-benar memutar kepalanya dan kembali mengabaikan mereka. Kesal, salah satu pria itu menggerutu bahwa berdiri diam di tengah jalan itu sangat mengganggu, menyentuh wajahnya sendiri. Makhluk itu berpikir bahwa ternyata ada juga manusia seperti itu. Lalu dengan lantang menyatakan bahwa mereka benar-benar berbau tidak enak. Dua pria itu kebingungan, tapi sang makhluk mengatakan bahwa ia tidak punya preferensi suka atau tidak suka. Tiba-tiba, cahaya ungu meledak sangat besar, melonjakkan tingkat polusi menjadi 35.982. Setelah itu, makhluk tersebut mendekat dan menaruh kedua tangannya di bawah wajah kedua pria tadi, membuat wajah mereka terdistorsi sebelum akhirnya meledak, menyemburkan cairan merah ke segala arah. Mizuno menyaksikan semuanya dengan mulut ternganga. Makhluk itu bergumam bahwa lidahnya terasa geli, dan itu saja sudah seperti hadiah kecil baginya. Seorang pria lain datang dan menyentuh bahunya, tetapi sebelum ia sempat bicara, tubuhnya roboh tak berdaya juga, membuat Mizuno semakin terkejut. Makhluk itu berjalan santai dan berkata bahwa ia sudah membersihkan semua orang sebelum infeksi menyebar, membuat kerumunan sekitar ketakutan luar biasa dengan suasana sekelam lubang hitam. Ia lalu menambahkan bahwa ia tidak menyukai orang yang menyentuhnya sembarangan. Mendengar teriakan Mizuno yang memecah udara, gadis itu mencabut pedangnya meski tubuhnya gemetar hebat, sementara lawannya berkata agar ia tidak kabur karena menikmati sisa-sisa bukan gaya makhluk tersebut. Di apartemen tempat tokoh utama beristirahat, gadis berambut merah berkata bahwa sudah saatnya terjadi sedikit kekacauan. Tokoh utama bertanya, apa maksudnya? Sang gadis menjelaskan bahwa setelah koordinat ditetapkan, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu terlalu jauh. Dan karena Jepang hanyalah pulau kecil yang tidak cukup luas untuk mencegah terowongan muncul di luar negeri, mereka harus memperluas wilayah santapan pulau itu. Mendengar hal ini membuat tokoh utama memanas, namun gadis itu berharap ia bisa sedikit tenang. Ia melanjutkan penjelasan bahwa jika tujuan mereka adalah perluasan, operator kelas rendah dari 10 tahun lalu tidak akan mampu menghadapi situasi tersebut. Tokoh utama mengatakan bahwa masih ada para pemurni, tetapi gadis itu langsung membalas bahwa para pembawa utama adalah pasien. Dan untuk manusia biasa, tokoh utama memiliki ego yang terlalu tinggi. Kita kembali ke kota, tempat makhluk itu mencengkeram leher Mizuno, siap menanamkan benihnya seperti sedang berkebun.
Pasangan yang tadi berjalan santai terus melenggang sambil mengobrol. Begitu pula reporter dan asistennya, pria bersetelan rapi masih bersantai di dalam taksi. Lalu makhluk itu menjentikan jarinya. Seketika, kekasih sang pria mulai menjerit histeris. Sang pria malah menganggapnya berlebihan. Namun, tiba-tiba gadis itu berubah seperti makhluk buas dan menyerangnya. Reporter juga berubah menjadi sosok yang mengerikan, membuat pria bertopi itu terpaku ketakutan. Di dalam taksi, pria bersetelan mencoba menggigit sang pengemudi. Sopir yang terkejut kehilangan kendali, menabrak truk, dan terjadilah ledakan besar. Dari balik kobaran api, para korban yang kini menjadi seperti zombie merangkak keluar dengan senyum aneh di wajah mereka. Meski tubuh mereka terbakar, sang makhluk berkata bahwa waktunya memperluas wilayah santapannya dan menunggu mangsanya masuk ke perangkap. Kekacauan menyapu kota, membuat semua orang berlarian. Tersembunyi, asisten reporter merekam seluruh kejadian sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, lalu menyimpulkan bahwa seseorang pasti telah membuka gerbang neraka. Dalang dibalik semua ini hanya berdiri tenang menikmati kekacauan, sehingga sang kameramen memenuhi wajahnya dengan tanya mengapa ia tidak lari. Namun mendadak makhluk itu menghilang dan muncul di sampingnya dengan tatapan gelap. Makhluk itu bertanya apa yang sedang dilakukan sang kameramen di sana dan menikmati ketakutannya, menyatakan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan jawabannya. Kamera jatuh dan yang terdengar hanyalah teriakan lelaki itu. Tokoh utama terpaku menatap televisi. Begitu menyadari bahwa Krangkit ada di kota, ia langsung berlari menuju pintu. Namun gadis itu mengaktifkan kekuatannya, membelit tubuh tokoh utama dengan semacam tali merah. Dengan wajah menempel di lantai, tokoh utama mendengar gadis itu bertanya kemana ia hendak pergi. Ia menjerit bahwa ia harus pergi menghadapi makhluk itu, tetapi sang gadis menolak karena ia tidak akan mampu melawan musuh tersebut. Putus asa, tokoh utama mencoba meyakinkannya, bersikeras bahwa mereka bisa menang jika bekerja sama dengan pemurni tingkat atas Teino dan yang lainnya. Tidak sependapat, gadis itu mengatakan bahwa jika ia pergi ke sana, Krangkit akan tahu keberadaannya, dan hal itu hanya akan membuat keadaan semakin rumit. Dengan rahang terkatup menahan rasa gusar, ia berkata bahwa tidak ada hal yang lebih buruk daripada semua orang yang sedang kehilangan harapan di luar sana. Menatapnya dengan mata merah yang memukau, gadis itu menegaskan bahwa semua ini sama sekali bukan urusannya. Mendadak, ponselnya berdering. Dari seberang sambungan, Nagato memanggil Saeki, lalu memberi peringatan bahwa begitu banyak orang sudah berubah menjadi santapan, namun mereka berharap bisa menenangkan semuanya seperti yang berhasil mereka lakukan pada Yagi. Mereka hanya perlu tahu apakah hal itu mungkin dilakukan. Tokoh utama itu terdiam, masih tidur di lantai. Gadis itu kemudian mengatakan bahwa hal itu mustahil dilakukan, dan bukan karena ia ingin membantah, tetapi karena ia tahu fungsi asli virus tersebut adalah menyebar sambil merusak sel-sel, yang berarti proses itu hanya bisa dibalik dengan dorongan kekuatan yang sangat besar. Meskipun sedih, Nagato mengatakan bahwa ia mengerti. Mendengar semua penjelasan itu, Teino bertanya pada atasannya mengenai pasukan bela diri yang sudah mereka minta. Pria itu menjawab bahwa skuad Ichigaya, skuad Mishuku, dan skuad Meguro sudah dalam perjalanan. Dan karena rumah Mikadono berada di distrik Minato, ia bisa bergerak menuju Shibuya dari arah timur. Pemuda itu mengangguk, lalu menegaskan bahwa menyelamatkan yang terinfeksi sudah tidak memungkinkan, sehingga hanya satu pilihan yang tersisa, yaitu menyingkirkan mereka dengan cara baik. Namun sang atasan menolak, karena media belum menyampaikan apa-apa. Jika mereka melakukan itu sekarang, semua orang akan menganggapnya sebagai tindakan yang buruk. Jadi, ia tidak mengizinkan tim bergerak sampai pasukan bela diri tiba, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Pemuda itu hanya menegaskan bahwa semua orang akan memberikan kemampuan terbaik mereka. Ia kemudian berbalik dan memberitahu kelompoknya bahwa ia akan maju lebih dulu. Sementara dua lainnya mengurus para zombie dengan cara baik. Setelah mengaktifkan perangkatnya, Teino menerjang masuk ke dalam kekacauan. Sementara itu, di tengah kobaran api, sang monster merasa aneh karena jumlah zombie tidak bertambah seperti yang ia harapkan. Tanpa peringatan, sekelompok tentara muncul. Salah satu dari mereka berteriak bahwa skuad Horaguchi telah mencapai stasiun Shibuya dan seseorang harus segera membuka jalur evakuasi bagi warga, tetapi tentara lain memperingatkan bahwa gas air mata dan obat penenang sama sekali tidak mempan. Meskipun begitu, Letnan II menolak untuk memberi perintah menembak dan mengatakan bahwa mereka harus terus mencoba menetralkan ancaman tersebut. Para tentara mulai melemparkan jaring, berharap bisa menjebak para zombie sambil mencoba bergerak maju dengan perisai mereka. Sayangnya, jumlah yang terinfeksi terlalu banyak dan jaring yang mereka lemparkan sama sekali tidak cukup. Melihat ke belakang, sang monster berkata bahwa para tentara itu pasti berasal dari dunia ini, lalu menegaskan bahwa ia tidak ingin mereka mengganggunya. Dengan kibasan ringan tangannya, ia memanggil serigala dan monster-monster lain yang muncul dari tanah. Menyadari kemunculan makhluk-makhluk itu,
Sang Letnan 2 memperingatkan semua orang bahwa serangan sedang datang dari belakang. Mereka yang bisa bergerak cepat langsung berbalik dan mulai menyerang para makhluk buas itu, memicu bentrokan besar, namun peluru mereka hanya memantul dari kulit keras para makhluk itu, menunjukkan bahwa serangan tersebut sama sekali tidak berhasil. Tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Para tentara membeku, menunggu kemungkinan terburuk. Di tengah teriakan panik mereka, tiba-tiba sebuah sinar biru menembak ke arah medan tempur, menandai kedatangan Tenno. Ledakan besar pun terjadi, menghancurkan seluruh makhluk buas itu dalam sekejap. Ledakan tersebut begitu dahsyat hingga terlihat dari jauh, menembus gedung-gedung kota. Sedikit tertegun, para tentara menyaksikan sosok pahlawan yang baru saja menyelamatkan mereka, kini berdiri berhadapan langsung dengan musuh, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak gentar. Tenno mengatakan bahwa jika sang monster datang hanya untuk jalan-jalan, ia bahkan bersedia menjadi pemandu wisata. Tapi ia tidak akan membiarkan virus seperti itu menyebar. Dan demi itu, ia harus menyucikan makhluk tersebut. Menyeringai, Krangkit mengatakan bahwa ia baru saja mendapatkan santapan segar. Dengan tekad penuh, Tenno berkata bahwa ia akan menangani musuh itu dan meminta para tentara mengevakuasi warga. Mereka mengangguk dan mulai mundur. Sang monster kemudian mengatakan bahwa pemuda itu tampaknya tahu bahwa ia bukan manusia, seolah pernah melihat sesuatu seperti dirinya sebelumnya. Saat ia melancarkan serangan, Tenno menjawab bahwa ia tidak datang untuk berbicara. Monster itu segera mengaktifkan perisainya, tetapi Tenno menghancurkannya hanya dengan satu pukulan, membuat sang monster sedikit terkejut. Dengan nada menggoda, pemuda itu berkata bahwa makhluk tersebut ternyata lebih lemah dari perkiraannya. Setelah mengumpulkan momentum besar, ia menyerang kembali dengan pedang raksasanya. Untuk bertahan, sang monster mengangkat salah satu tangannya yang mulai tertutup kerak ungu aneh, menahan pedang Tenno. Dengan senyum tipis, pemuda itu menunjukkan bahwa segalanya belum selesai, lalu menambah kekuatan pada senjatanya, memotong lengan bawah monster itu dengan cara baik, memaksanya melompat mundur untuk menciptakan jarak dan melakukan regenerasi. Dari kejauhan Tenno memperhatikan semuanya, namun tiba-tiba lawannya menghilang, membuktikan bahwa kecepatan bukan satu-satunya kelebihannya, ia juga licik. Dalam satu lompatan cepat, monster itu muncul di belakang sang pemuda dan menegaskan bahwa dengan kecepatan ini, pemuda itu akan berakhir terinfeksi. Tenno meminta maaf, lalu melepaskan ledakan cahaya besar yang menghantam monster itu hingga terpental, merusak bagian wajahnya. Menatap makhluk itu, Tenno mengatakan bahwa ia tidak setangguh yang ia bayangkan. Monster itu jelas terluka dan mundur untuk melakukan regenerasi. Tanpa memberi jeda, sang pemuda berpedang kembali menyerbu, menghantam tanpa henti. Monster itu melompat ke sana kemari menghindari serangan, sementara Tenno berteriak bahwa regenerasinya memang bagus, tetapi tidaklah terbatas, sehingga ia akan terus menyerang sampai tubuhnya mencapai batasnya. Tidak gentar, sang monster mengatakan bahwa hal itu mustahil baginya. Di langit, sebuah helikopter melayang di atas medan tempur. Itu adalah kapal media yang mencoba menyiarkan kekacauan yang sedang terjadi. Seorang reporter berdiri dan mengumumkan bahwa Purifir kelas 1 sedang bertarung melawan seseorang yang tampak seperti manusia, tetapi sebenarnya adalah pembawa kekacauan yang bertanggung jawab atas kekacauan besar di stasiun Shibuya. Di Meguro, kerumunan warga menyaksikan pertarungan itu dengan penuh semangat. Di distrik Shinjuku, suasananya sama bergelora. Di Minato pun dipenuhi energi yang sama kuatnya. Siaran-siaran bahkan masih terus muncul di televisi di tempat Nagato, tempat tokoh utama dan Tia itu berkumpul. Lalu kembali ke area pertempuran, di mana makhluk energi berusaha menghindari gerakan Tenno, tetapi jelas tampak kesulitan. Tenno berlari lincah menunjukkan keluasan luar biasa, sementara makhluk itu tiba-tiba mengangkat benda besar di sekitarnya menggunakan daya energi dan melontarkannya. Namun, Tenno menahan semuanya dengan pedang raksasanya tanpa menimbulkan bahaya fisik apapun. Ternyata, makhluk itu tidak hanya mengangkat satu benda, tetapi tetap saja Tenno mengalihkan semuanya dengan kelincahan, menciptakan kilatan cahaya yang membumbung ke udara. Dengan suara lantang yang penuh semangat, ia bertanya apakah makhluk itu benar-benar mengira cara itu akan berfungsi, dan makhluk tersebut mengakui bahwa kemampuan tempurnya tidak begitu baik. Lalu ia kembali mengangkat benda-benda lain menggunakan daya energi ungu lembut dan mengarahkannya pada Tenno. Tepat saat Tenno hendak melancarkan serangan balik energi, ia menyatakan bahwa strategi itu tidak memiliki dampak berarti. Melompat ke udara melewati objek-objek yang melayang, tubuhnya tampak seolah terurai menjadi pancaran cahaya, sementara Krangkit membanggakan kemampuan utamanya, yaitu kapasitas energi tanpa batas dan simpanan kekuatan virus yang berubah menjadi cahaya ungu, sebelum akhirnya mengungkapkan bahwa ia akan mengangkat sebuah bangunan besar menggunakan daya energinya. Mata Tenno membesar melihat kekuatan itu, sementara makhluk tersebut masih melayang di udara, berkata bahwa dirinya sangat kuat. Ketika bangunan itu terangkat dan dilepaskan menjadi gelombang cahaya besar, Tenno hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa hal ini tidak akan menyenangkan.
Gelombang energi besar itu kemudian menyelimuti area tersebut, meninggalkan sisa-sisa konstruksi yang terurai menjadi cahaya. Kerangkit berjalan di antara puing-puing bercahaya itu dengan rasa puas sampai sesuatu menarik perhatiannya. Seberkas kilat biru muncul dari sela beton. Di helikopter, reporter berteriak penuh keterkejutan ketika melihat bahwa purifir kelas 1, Teino, masih bertahan dan memancarkan cahaya kehidupan dengan kuat. Orang-orang di kota pun bersorak. Tanpa menunda waktu, sang pemuda langsung melesat menghadapi makhluk gelap itu. Kerangkit, yang memahami situasinya, mengakui bahwa pemuda ini lebih kuat dari kelihatannya. Tetapi Teino membalas dengan suara lantang bahwa Kerangkit belum melihat apapun. Pedangnya memancarkan cahaya terang saat diayunkan. Sebuah pancaran cahaya lembut meletup. Makhluk itu membalas bahwa ia juga masih menyimpan kekuatan lain. Lalu mengarahkan energi ungu ke wajah sang pemuda yang langsung menunduk ke bawah untuk menghindarinya. Cahaya ungu memancar sejauh atap-atap bangunan, seperti cahaya laser. Setelah melakukan putaran lincah, Teino bersiap untuk babak kedua. Ia menyerbu Kerangkit secara langsung, sementara makhluk itu bertanya, apakah sudah waktunya menyerah? Namun, Teino menjawab keras bahwa ia baru saja memulai, dan bahwa ia tidak sendirian, menyeru para prajurit serta rekan-rekannya. Sedikit kesal, Kerangkit menyebutnya keras kepala. Teino menahan tekanan energi makhluk itu dengan meletakkan pedang di atas kepalanya sebagai tumpuan. Makhluk tersebut menyatakan bahwa ia akan menekan Teino hingga tidak mampu bergerak. Sementara sang pemuda berseru dari dalam runtuhan energi yang menekannya, Kerangkit tersenyum yakin dan berkata bahwa ini adalah salam perpisahan. Dari kejauhan, Saeki memanggil temannya yang masih berada di lantai energi. Tiba-tiba cahaya kuning menyembur di medan tempur diikuti gelombang cahaya besar yang meluruhkan salah satu sumber energi Kerangkit. Makhluk itu menoleh dengan terkejut, sementara Teino berusaha memulihkan dirinya. Di balik asap bercahaya, siluet seseorang muncul. Itu adalah Nagato yang mengatakan bahwa situasinya barusan cukup berbahaya. Teino tersenyum, menyatakan bahwa ia baru memulai dan masih menyimpan banyak kejutan. Jam tangannya berbunyi, menandakan panggilan dari seorang prajurit yang melaporkan bahwa seluruh warga dalam radius 1 km dari stasiun Shibuya sudah dipindahkan dengan aman. Teino mengangguk berterima kasih. Kerangkit tampak kebingungan memandangi sumber energi yang sebelumnya terlepas, lalu bertanya apakah Nagato lebih kuat dari lawan sebelumnya. Nagato menjawab dengan tegas bahwa tentu saja, dan ia menambahkan bahwa Teino sedang bertarung di kota, sehingga ia masih menahan sebagian besar kekuatannya. Makhluk itu terkejut, menyadari bahwa ia belum melihat kekuatan penuh pemuda tersebut. Dengan mata menyipit, Teino memperingatkannya. Merasa tidak aman, Kerangkit mengaktifkan kekuatannya lagi untuk memanggil minion energi berbentuk serigala, tetapi Nagato menyelesaikan semuanya dalam satu gerakan halus, meredam seluruh makhluk energi tanpa kontak yang membahayakan. Ia bahkan melemahkan struktur energi di kaki Kerangkit, sehingga makhluk itu terjatuh lembut ke tanah bercahaya. Teino berterima kasih, dan Nagato berkata, itu bukan apa-apa. Teino kemudian mengatakan bahwa Kerangkit tidak akan menyisakan apapun untuk diceritakan. Tidak mampu bangkit, makhluk itu menyadari ia berada dalam situasi sulit. Teino lalu berlari ke arahnya, memancarkan cahaya kehijauan yang begitu kuat hingga langit tersinari. Dari helikopter, juru kamera berusaha menangkap setiap detail. Reporter menjerit ketika melihat bahwa hanya Teino yang berdiri di sana. Teino menatap kamera dan memberikan salam untuk para penonton. Reporter tersenyum lebar, menyatakan bahwa purifir kelas 1 Teino mengangkat tanda kemenangan, membuat semua orang bersorak. Di lokasi lain, Saeki merasa sangat senang melihat teman-temannya selamat. Tetapi, ketika melihat wajah Tia, ia bertanya apakah Kerangkit adalah teman dekatnya. Tia menjawab bahwa tidak, bahkan itu adalah makhluk yang paling tidak ia sukai dan ingin ia hentikan. Tokoh utama heran mengapa ia tidak tampak bersemangat, tetapi Tia mengatakan bahwa karena ia tahu semuanya belum berakhir, di sisi lain kota, di atas sebuah bangunan, Mizuno tampak berlutut, lalu tiba-tiba tersentak seperti melihat sesuatu yang mengejutkan. Ia mengakui bahwa ia lengah, dan bahwa jika ia tidak menyiapkan cloning cadangan, segalanya akan berakhir buruk. Ternyata Kerangkit masih ada, muncul dalam bentuk energi baru. Menatap kota, makhluk itu berkata bahwa ia merasakan dorongan energi yang sangat besar. Meskipun ia sempat berniat menyimpannya untuk nanti, namun tampaknya tidak mampu lagi menahannya. Cahaya ungu mulai memancar dari tempat Kerangkit berdiri. Kembali di lokasi awal, Teino berkata bahwa kini waktunya menemui kapten. Seorang prajurit muncul memuji Teino yang dianggapnya luar biasa. Melihat kondisi kota, ia berkata bahwa meski lingkungan tampak berantakan, semuanya bisa saja jauh lebih buruk tanpa kehadiran Teino. Tiba-tiba, prajurit itu menjatuhkan senjatanya dan mulai berteriak kesakitan. Teino memerintahkan Nagato untuk mengaktifkan kekebalan khususnya, dan gadis itu segera bergerak. Mereka berdua mengaktifkan kekuatan untuk menetralisir kondisi sang prajurit yang tiba-tiba meledak menjadi percikan energi lembut. Teino heran bagaimana makhluk itu bisa menyerap dan melepas energi sekaligus,
Namun, saat melihat cahaya ungu, ia sadar bahwa ini adalah infeksi udara berupa kabut energi. Ia segera menghubungi atasannya untuk memberi peringatan kota. Di helikopter, reporter mulai merasakan ada sesuatu yang aneh sebelum kabut ungu menyelimuti mereka, menyebabkan seluruh kru terpengaruh hingga helikopter berputar dan terjatuh menjadi gelombang cahaya tanpa melukai siapapun secara fisik. Di wilayah lain, seorang gadis menerima peringatan evakuasi internal, tetapi energi sudah menyebar terlalu cepat. Di Minato, seorang ibu dan putranya berlari menghindari kabut ungu dan berhasil masuk ke sebuah bangunan. Dari luar, seorang pria meminta mereka menunggu, membuat sang anak merasa takut. Tak lama, dua tangan muncul di balik kaca. Pria itu kini telah menjadi makhluk energi yang kehilangan kendali. Di atas puncak, Krangkit berterima kasih atas energi yang terkumpul, menyerap semuanya melalui cahaya yang meresap ke tubuh barunya. Tanpa menyadari kehadiran Teino dan Nagato yang mendekat, ia baru sadar ketika keduanya muncul. Duo itu melihat bahwa makhluk tersebut telah mengambil wujud Mizuno, anggota skuad Purifir kelas 6. Krangkit berkata bahwa mereka sangat gigih. Teino terkejut, berkata bahwa hal ini mustahil. Mendengarkan segalanya dari jam tangan Teino, Saeki yang masih terbaring bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Teino terdiam beberapa detik sebelum berkata agar ia tidak terlalu merasa terbebani, karena mereka hanya perlu menyelesaikan pembersihan energi. Sebelum mulai menyerang, Krangkit berkata bahwa karena ia sudah penuh energi, ia akan menyelesaikan keduanya, melepaskan kabut energi yang menyelimuti kedua pahlawan itu dan membuat tingkat polusi energi meningkat drastis. Saeki panik, bertanya apakah itu suara Mizuno, namun tidak ada yang menjawab. Tidak mengerti, ia bertanya kepada Tia mengapa mereka menghadapi Mizuno. Gadis itu menjawab bahwa kemungkinan besar tubuh Mizuno sedang dipengaruhi oleh tuan energi utama. Mendengarnya, tokoh utama itu terkejut, bertanya dengan keras apakah tidak ada yang bisa ia lakukan. Gadis itu menunduk dan berkata bahwa tidak mungkin baginya untuk menang. Namun tetap saja, tokoh utama itu memohon agar ia boleh pergi, mengeratkan giginya dan memalingkan wajah. Gadis itu berkata bahwa ia sudah bilang tidak. Tanpa sempat berpaling, Saeki teringat ketika Mizuno berkata bahwa suatu hari ia akan diakui sebagai Purifir, dan sampai hari itu datang, Mizuno akan melindunginya. Api tekad pun tumbuh dalam dirinya, menyadari bahwa berkat Mizuno, seseorang akhirnya melihat dirinya. Dengan seluruh kekuatannya, ia meretakkan tali energi yang menahannya, hingga akhirnya bebas sepenuhnya. Gadis itu terkejut, tetapi juga merasa bangga. Sementara sang tokoh utama menyatakan bahwa kini, giliran dirinya menjaga Mizuno. Gadis itu mengangkat tangannya, mengaktifkan kekuatannya yang merambat cepat ke mata Saeki, dan tiba-tiba ia tertidur tanpa rasa sakit. Sang gadis memeluk tokoh utama itu sambil berkata, "Maaf," dan berjanji tidak akan mengecewakan siapapun lagi.